Silakan kepada Bapak Rektor Universitas Alulio, Bapak Profesor Dr. Muhammad Zamrun untuk memberikan sambutan atau pengantar pada pelaksanaan webinar nasional tentang COVID Kota Kendari ini dengan tema penyebaran model dinamik dan ketahanan wilayah. Kami persilakan Bapak Rektor. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya Bapak dan Ibu semua. Saya hormati Direktur Pasca sebagai pelaksana kegiatan webinar ini. Kendari sebagai pemateri dari IPB dan juga Bapak Ibu PhD di Universitas Alulio serta seluruh peserta yang sama berbahagia. Pertama-tama adalah Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita bisa sama-sama ketemu walaupun melalui dunia maya. Semoga kita selalu sehat ya. Dan insya Allah mudah-mudahan dengan berkah bulan Ramadan kita berdoa semoga wabah ini bisa segera hilang dari Indonesia, dari dunia ini insya Allah. Amin. Salawat dan salam mari kita selalu curahkan kepada seluruh rasul utusan Allah, terusus kita yang muslim kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Diberikan kesempatan kekuatan untuk tetap melaksanakan ya tugas kita di dunia ini, ya paling tidak ya berbuat baik, berbakti untuk kemaslahatan umat manusia insya Allah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sudah hampir kalau kita Universitas Alulio sudah 2,5 bulan ini bekerja dari rumah, belajar dari rumah, ya dengan segala kekurangan, dengan segala kelebihan yang kita miliki, dengan semua fasilitas yang ada, kita coba untuk bagaimana caranya agar kita bisa berdamai atau melawan wabah ini COVID-19, COVID-19. Jadi sudah 2,5 bulan kita Universitas Alulio itu bekerja dari rumah dan belajar dari rumah. Ya alhamdulillah dengan segala keterbatasan, ya perkuliahan jalan, kemudian ujian, seminar dan lain sebagainya serta tugas administrasi yang lain-lain juga tetap berjalan dengan baik. Tentu saja kalau melihat apa yang sudah terjadi, artinya semua kita tidak bisa memungkiri apa yang kita sudah lihat selama ini, selama 2 bulan lebih wabah ini terjadi di Indonesia. Ya memang semuanya semua aspek kehidupan kita di Indonesia itu terpengaruh semuanya. Ya mau dari yang
ya 3,5 miliar lah untuk bisa bagaimana menjalankan program ini. Nah, terkait dengan tema webinar pada hari ini yaitu penyebaran model dinamik dan ketahanan wilayah. Memang yang paling rentan itu adalah ujung-ujungnya, terakhirnya itu adalah bagaimana ketahanan suatu wilayah agar bisa survive, agar bisa selamat dengan mewabahnya pandemi COVID-19 ini. Makanya sebagai salah satu narasumber tentu saja Bapak Wali Kota yang bertanggung jawab sebagai Ketua Gugus COVID-19 di Kota Kendari, dan kita yang tinggal di Kendari ya, makanya hari ini kita menghadirkan Bapak Wali Kota. Kemudian yang kedua ada dari PB itu dari Sistem Dynamic Center dari PB, dan juga Pak Ramadan Tutepu sebagai dosen kesehatan masyarakat. Artinya untuk menghadapi ini, seperti saya katakan tadi, ya bukan cuma Pak Wali saja, bukan cuma pemerintah saja gitu. Harus sadar semuanya, pemerintahnya tegas, kemudian dari kalangan akademisnya bisa memberikan solusi yang baik, ya solusi yang untuk menyelesaikan permasalahan ini, dan penduduknya harus taat gitu. Nah, jadi artinya kolaborasi dari tiga itu, artinya pemerintah yang tegas, kemudian bisa mengayomi masyarakat, kemudian dari kita dari kalangan akademisi bisa memberikan sumbangsi, bisa memberikan pendapat, bisa memberikan solusi untuk permasalahan yang ada gitu, dan masyarakatnya sendiri ya tentu saja harus taat. Jadi artinya kalau kolaborasi tiga kolaborasi itu bisa kita laksanakan, saya yakin dan percaya ya kita bisa menghadapi ini, dan kita sudah melihat langkah-langkah yang dilakukan Pak Wali. Saya kira sudah diposting kemarin, termasuk salah satu yang cukup berhasil lah bagaimana tanggap darurat COVID-19 di Kota Kendari. Nah, mudah-mudahan dengan webinar pada hari ini paling tidak ada sumbang saran, paling tidak juga kita punya informasi, memiliki informasi tentang bagaimana COVID-19 di Kota Kendari ini, sehingga dengan seminar pada hari ini bisa memberikan masukan kepada pemerintah untuk bisa bekerja lebih bagus lagi, lebih giat lagi, sehingga Kota Kendari bisa menghadapi COVID-19 ini dengan baik dan benar. Terima kasih kepada program Pasca Sarjana yang sudah menginisiasi kegiatan pada hari ini, dan juga terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah mendaftar, yang sudah hadir pada hari ini. Semoga kegiatan pada hari ini bisa memberikan manfaat buat kita semua, khususnya bagi Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, dan insya Allah untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mudah-mudahan lebih besar lagi untuk kemaslahatan umat manusia. Melalui kesempatan ini pula saya mengajak kepada kita semua, ya mumpung masih di bulan suci Ramadan, di 10 malam terakhir lah, ya malam pengampunan, memohon pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mari kita berdoa semoga wabah COVID-19 ini segera berlalu dan kita bisa beraktivitas lagi seperti sebagaimana biasanya. Terima kasih buat semuanya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rektor Universitas Haluleo, Bapak Profesor Muhammad Zamrun, atas sambutan dan telah memberikan gambaran tentang aktivitas Sivitas Akademika Universitas Haluleo selama masa pandemi COVID-19 ini. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Rektor. Selanjutnya kita langsung memasuki sesi pemaparan materi dari tiga narasumber. Berturut-turut nantinya masing-masing 25 menit. Yang pertama nanti dari Bapak Ramadan Tusepu, PSD, kemudian dari Bapak Irman Firmansyah dari PB, dan terakhir sebagai penentu kebijakan dan kondisi terakhir yang terjadi di Kota Kendari nanti akan dipaparkan oleh Bapak Wali Kota Kendari. Baik, saya persilakan kepada Bapak Ramadan Tusepu untuk mempersiapkan materinya. Sebelumnya saya sampaikan kurikulum vitae dari narasumber Bapak Ramadan Tusepu. Ini kebetulan bulan Ramadan namanya juga Pak Ramadan Tusepu gitu. Bukan karena namanya Ramadan didahulukan, tapi karena memang materinya sesuai dengan yang diatur oleh panitia. Pak Ramadan Tusepu, PSD, lahir di Wawongkole pada bulan Agustus 1979. S1 Kesehatan Masyarakat
jurusan Kesehatan Lingkungan dan Keselamatan Kerja di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tamalatea, Makassar, lulus tahun 2002. Kemudian Magister Kesehatan Masyarakat, Kesehatan Lingkungan, Universitas Hasanuddin tahun 2003, dan S3 diselesaikan di Thailand. PhD pada Social and Environmental Medicine, Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University, ya, di Thailand. Nah, kemudian bidang keahlian beliau menggeluti tentang kesehatan lingkungan dan kesehatan kerja, iklim dan kesehatan kerja. Pak Ramadan bekerja di Universitas Alulio saat ini menjadi dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat dan mendapat tugas tambahan sebagai ketua koordinator program studi program magister kesehatan masyarakat di Pasca Sarjana Universitas Alulio. Saat ini juga sebagai ketua umum Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia Sulawesi Tenggara. Kemudian Pak Ramadan menjadi reviewer pada beberapa jurnal dan juga menghasilkan banyak juga jurnal nasional dan internasional yang dipublikasikan. Terakhir yang terkait dengan COVID-19, beliau juga publish di jurnal internasional, ya, terbaru, yaitu bersama Ramadan Tuseku, Gunawan, Effendi, Lestari, Bahar, dan Asfian dengan judul Correlation Between Weather and COVID-19 Pandemic in Jakarta, Indonesia. Ini terbit di Science of the Total Environment, ya, di jurnalnya. Ini terindeks Scopus. Saya kira itu yang secara umum CV, ya, riwayat pekerjaan dan pendidikan serta kinerja dari Bapak Ramadan tersebut. Silakan dalam 25 menit, silakan untuk memaparkan materinya. Silakan Pak Ramadan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Rektor yang kami hormati, Bapak Pemateri, Bapak Wali Kota, serta para audiens yang kami hormati. Izinkan kami akan menyampaikan judul Hidup Normal di Era COVID-19, sebuah pendekatan kesehatan masyarakat. Sebagai pengantar, pada bulan Desember 2019 di Wuhan dilaporkan terjadi kasus COVID, saat itu masih disebut dengan coronavirus. Oleh WHO dicanangkan bahwa ini adalah merupakan pandemik, yang artinya bahwa di seluruh negara telah menyebar dan menjadi persoalan kedaruratan kesehatan masyarakat, emergency public health. Kita ketahui bahwa sampai saat ini COVID-19 ini belum ditemukan vaksinnya. Yang paling unik adalah karakteristik virus ini adalah berbeda di masing-masing negara, sehingga itulah yang membuat para ilmuwan kita belum menemukan vaksinnya, tapi on proses terus dilakukan riset. Kemudian yang paling unik lainnya adalah pola sebaran yang terus berubah. Pola sebaran yang kami maksud di sini adalah dulu bisa menjadi informasi bahwa yang terkena adalah cuman golongan-golongan tua ke atas, dalam hal 60 tahun ke atas, itu adalah memiliki faktor risiko. Sekarang tidak lagi seperti itu. Golongan muda juga, bahkan anak-anak sekarang itu sudah banyak yang terkena COVID-19 ini. Ini adalah sebuah persoalan. Kemudian kalau kita lihat perkembangannya oleh dunia melaporkan secara global, report kemarin menyatakan sudah masuk di angka 4 juta. Kemudian yang meninggal itu adalah 321.000, telah menyebar di 216 negara. Itu laporan kemarin pada tanggal 21 Mei 2020. Kemudian bagaimana di Indonesia sendiri? Indonesia kemarin sangat signifikan peningkatannya, yaitu sudah mencapai 20.000, kemudian meninggal 1.000 lebih. Nah, di tabel ini menjelaskan bahwa konfirmasi pertama warga negara Indonesia yang terkena COVID itu di 3 negara. Yang pertama di Singapura, di Jepang. Nah, 2 tempat ini antara Singapura dan Jepang, saat itu kita masih berpikir ini biasa-biasa saja. Kita kadang-kadang menjadikan ini guyonan ataukah acuh,
Kemudian kita juga menjadikan bahwa beberapa pendapat statement mengatakan bahwa Indonesia itu memiliki ras atau genetik yang kebal. Kemudian imannya juga kuat. Nah, tetapi pada tanggal 2 Mei 2020 dengan adanya temuan kasus yang diumumkan oleh pemerintah, ini kita sudah mulai gusar. Sudah mulai ada kekhawatiran. Ada apa sebenarnya ini? Itu awal diumumkan pada tanggal 2 Mei 2020. 2 Maret, 2 Maret. Ya, Maret ya, maaf. Kemudian bagaimana kita lihat tren kenaikan nasional. Nah, pada tanggal 20 dan 21 Mei ini sangat signifikan, dilaporkan yang sangat berarti, walaupun secara kenaikannya ini fluktuatif antara hari ke hari, tetapi di tanggal 21 ini sangat signifikan kasusnya. Ini artinya apa? Ini artinya apa? Kita mesti waspada sebaran kasus ini. Kemudian mari kita belajar dari negara lain. 3 negara ini untuk di kawasan ASEAN yang kita memiliki karakter yang sama, Kambodia, Thailand, Vietnam. Ketiga negara ini sudah berhasil menurunkan kejadian ini. Apa yang penting dari negara ini kita ambil pelajaran? Itu adalah kedisiplinan. Kedisiplinan dari warganya dan keteguhan dari pemerintahnya untuk menegakkan namanya aturan-aturan protokol-protokol kesehatan dikeluarkan oleh mereka. Physical distancing itu sering diupayakan seketat mungkin. Kemudian terakhir di Thailand menerapkan yang namanya jam malam. Pada jam 10 malam sampai jam 5 pagi tidak boleh keluar. Warga harus masuk di rumah masing-masing. Kemudian Malaysia sampai update kemarin itu masih sudah mulai berjuang untuk keluar dari problem itu. Sekarang kita masih bersama Indonesia, Singapura, Filipina untuk berjuang dari kasus ini. Kemudian yang paling penting adalah kami sebagai seorang ahli public health akan menguraikan atau memberikan masalah baru di era ini. Jangan sampai kita fokus kepada COVID-nya, tapi muncul yang lainnya. Kita mengabaikan yang lainnya. Yang pertama adalah saat ini masyarakat enggan ke Yankes. Kalau kita tanya sekarang, keluar kita, masyarakat yang sakit, apakah Anda mau ke pusat pelayanan kesehatan? Kecuali dalam keadaan untuk penanganan kasus lebih cepat, misalnya operasi, kecuali itu ya. Kalau kita tanya, mereka enggan ke sana. Kenapa? Mereka berpikir jangan sampai saya ke sana, saya mendapatkan penyakit COVID. Dan itu terbukti. Kasus kemarin yang di Konawe dilaporkan bahwa ternyata dia memperoleh COVID dari rumah sakit ketika dia dioperasi. Nah, itu problem. Kemudian yang kedua, layanan posyandu. Layanan posyandu ini hampir kita tidak temukan lagi, bukan saya soal di Kendari, tapi daerah lain juga ini menjadi macet, tidak jalan. Akibatnya apa? Pemeriksaan ibu hamil itu tidak bisa jalan, imunisasi, gizi. Nah, bahaya balita kita ini sekarang kalau kita membiarkan mereka tidak diimunisasi, kita harus berpikir untuk bisa menemukan cara atau solusi untuk bisa caranya kita menggapai atau mencapai mereka. Kemudian, masalah berikutnya adalah penyakit DBD. Demam berdarah itu masih merupakan ancaman. Jangan kita lupakan, ini adalah musuh. Ya, halo? Tayangannya Pak Ramadan, PowerPoint-nya tidak muncul. Tak muncul ya? Ya. Halo? Iya, PowerPoint-nya di share screen. Share screen-nya Pak Ramadan. Iya, halo? Ya, lanjut. Oke. Ya. Oke, baik, kami lanjutkan. Soal berikutnya adalah DBD. Jangan sampai kita mengabaikan penyakit ini karena saat ini musuh yang paling baik DBD untuk berkembang biak. Dan kasusnya ini jangan kita penanganannya sekarang tidak lagi jalan program misalnya katakanlah Jumantik ataukah program pemeriksaan jentik itu tidak berjalan lagi. Ini kita harus aktifkan kembali. Kemudian yang paling berat adalah stigma negatif penderita COVID dan keluarganya. Nah, di hampir semua tempat kalau ada keluarga atau masyarakat yang terkena COVID, masyarakat lainnya itu cenderung memberikan stigma negatif. Itu kita sudah lihat beberapa media melaporkan hal itu. Kemudian penyakit TB. Penyakit TB kita ketahui bahwa di dunia ini Indonesia adalah salah satu yang menduduki peringkat pertama untuk TB ini. Jangan sampai kita lupakan muncul lagi penyakit-penyakit lainnya yang bisa mendukung peningkatan lebih besar. Itu kita harus hati-hati. Kemudian yang paling urgent ini adalah tenaga kesehatan itu mulai kelelahan. Kenapa? Karena melihat disiplin masyarakat itu yang kurang,
ketaatan masyarakat itu yang kurang patuh, sehingga mereka mulai kelelahan melihat sampai kapan ini berakhir. Sementara mereka yang berjuang di garda terdepan untuk melayani ataukah menangani penderita ataukah pasien COVID-19 ini. Kemudian yang terakhir adalah APD COVID-19. Yang pertama yang paling penting adalah bagaimana sirkulasinya. Jangan sampai APD yang diberikan itu saja yang digunakan, terutama untuk mereka yang berada di puskesmas. Digunakan ini kemudian dijemur ataukah dicuci, digunakan lagi berikutnya. Kemudian yang kedua, APD di level puskesmas. Jangan lupa, puskesmas ini memiliki peran yang sangat penting untuk mendekati komunitas, dalam hal ini mereka yang di ODP. Nah, kemudian yang terakhir adalah limbah APD. Limbahnya itu bagaimana kita menampungnya, kemudian bagaimana kita menyimpannya, bahkan membasminya itu kita menggunakan cara apa, jangan sampai ini muncul persoalan baru di negeri kita ini. Nah, physical distancing, gagalkah? Negara kita, pemerintah telah membuat banyak sekali protokol kesehatan. Nah, yang jadi soal adalah diabaikannya protokol kesehatan. Coba kita lihat faktanya. Sekarang, pasar tradisional mulai dibuka secara tidak terkontrol lagi. Semua orang berdesak-desakan ke pasar. Mall kemarin sudah mulai dibuka menjelang Idul Fitri ini. Luar biasa. Kemudian warung kopi sudah mulai dibuka. Kemudian buka puasa bersama sudah mulai digalakan. Kalau untuk persoalan memenuhi sembako, kebutuhan pokok nggak jadi soal. Tapi kalau untuk memenuhi misalnya pakaian, atau kamu nongkrong-nongkrong di warung kopi, untuk apa? Di dalam situasi seperti ini. Nah, ini yang saya maksud adalah protokol kesehatan sudah mulai diabaikan. Kemudian bagaimana pembatasan sosial berskala besar? Nah, yang disampaikan tadi dari Pak Rektor tadi dalam pembukaan, ini kita butuh kebersamaan, kita butuh gotong royong, kita harus bersabar. Butuh waktu, iya betul. Kita harus membutuhkan waktu yang lama, tapi bersabar. Oleh siapa? Oleh semua. Tidak boleh misalnya kita yang bersabar, yang lain tidak. Nah, itu akan menimbulkan ketidakpatuhan bagi yang lain. Kita selalu menganggap, oh di sana terbuka, mari juga kita buka. Tidak boleh seperti itu. Kita harus bersama-sama untuk menangani ataukah serius menghadapi COVID ini. Nah, kemudian yang telah dilakukan, itu maksimalkan upaya kesehatan. Terutama poinnya di sini kami berikan garis merah, yaitu adalah testing pada kelompok risiko. Jadi yang harus diperhatikan adalah kelompok risiko. Masyarakat yang memiliki kelompok risiko itu harus diberikan perhatian khusus. Nanti sebentar kami berikan satu formula bagaimana caranya untuk mendekati faktor risiko tersebut. Nah, kemudian ini yang kemarin mulai digalakan oleh atau mulai dimunculkan wacana oleh pemerintah, namanya herd immunity. Nah, herd immunity dari hasil-hasil studi yang kami ketahui bahwa untuk Indonesia saat ini belum saatnya diterapkan herd immunity. Kenapa? Karena kasusnya itu masih tinggi. Kalau kurvanya sudah mulai menurun atau stabil, itu boleh kita lakukan. Karena kita sudah mulai istilahnya sudah mulai menyesuaikan dengan keadaan lingkungan kita. Nah, kalau itu dilakukan sekarang, saya boleh mengatakan bahwa ini adalah menciptakan pembunuh terselubung. Artinya, yang mampu bertahan hidup, yang memiliki daya imunitas bagus, itulah yang hidup. Yang tidak, maka dia akan sakit, ataukah dia sehat, ataukah dia meninggal. Nah, keputusan ini saya kira ini perlu kita hati-hati mengambilnya, sambil menunggu waktu yang tepat untuk mengeluarkan aturan ini untuk digunakan. Kemudian, izinkan kami menyampaikan apa yang akan kita lakukan. Program apa yang mesti kita lakukan. Kami memberi nama program Cegah COVID-19 dari RW. Nah, dari RW ini, kenapa basisnya RW? Karena kelompok masyarakat, komunitas masyarakat yang bisa kita bertemu langsung secara simultan, ataukah setiap saat itu di RW. Nah, apa yang kita lakukan? Aktifkan puskesmas. Di puskesmas, kita memiliki banyak tenaga kesehatan. Kita memiliki banyak SKM, kita banyak memiliki tenaga sanitarian, kita banyak memiliki tenaga gizi, dan tenaga kesehatan lainnya. Aktifkan mereka, berikan mereka tanggung jawab untuk menangani di RW-RW. Kemudian apa yang mesti dilakukan? Yaitu berikan surveillance basis risiko. Surveillance basis risiko ini adalah salah satu cara untuk mendeteksi, untuk memantau, untuk melihat dan mengontrol warga yang ada di lokasi tersebut, sehingga penanganan COVID bisa kita lakukan secepat mungkin dalam hal ini pemberian rapid test. Nah, pemberian rapid test ini bisa kita lakukan yang mereka memiliki risiko. Di mana dilihat di RW. Yang memantau siapa? Tenaga kesehatan diberikan oleh puskesmas. Nah, artinya apa? Kalau ini dilakukan, maka yang harus kita perkuat adalah perkuat preventif dan promotif.
preventif dan promotif harus kita berikan sepenuhnya kepada puskesmas saat ini untuk mendekati di RW ini. Untuk apa? Untuk bisa menjalankan protokol kesehatan dijalankan dengan baik. Oleh siapa? Oleh masyarakat di level RW. Nah, kemudian harapannya adalah, niat kita adalah bagaimana masyarakat di lingkungan RW itu terjadinya perubahan perilaku dengan anggapan bahwa COVID-19 itu adalah tantangan besar, tantangan bersama. Nah, jangan lupa setelah pandemik ini berakhir ada dua yang muncul. Ada dua yang muncul. Yang pertama adalah endemik dan non-endemik. Kita berharap dan kita berdoa negara kita, wabil khusus di Kota Kendari ini, kita jangan masuk di daerah endemik. Kita harus keluar non-endemik. Kita harus keluar itu. Kenapa? Kalau kita masuk dalam kategori endemik, itu sangat berbahaya. Keluar masuk, kita kemanapun kita akan selalu diperiksa dan kita akan selalu dicurigai dan selalu akan dikarantina. Nah, itu soal yang akan kita temui ketika kita tidak bisa menekan ataukah keluar dari COVID, tapi di kategori daerah endemik itu berbahaya. Saya harap kita bisa keluar dari proses seperti ini. Kemudian, kalaupun itu kita berada dalam lingkungan sekarang itu, ya selalu kita anjurkan tetap gunakan masker dimanapun berada. Apapun itu gunakan, mau kemanapun harus senantiasa gunakan masker. Cuci tangan dengan sabun air mengalir, ingat, sabun yang air yang mengalir. Kemudian selalu bawa hand sanitizer. Kemudian jauhi kontak yang tidak perlu. Jaga jarak, dan yang paling penting adalah daya tahan tubuh kita itu harus kita maksimalkan dan kita upayakan selalu stabil. Kemudian apa rekomendasi kami? Rekomendasi kami adalah layanan kesehatan untuk penyakit lainnya itu dimaksimalkan kembali, diaktifkan kembali agar tidak muncul multiple burden. Kemudian saya pikir PSBB di Kota Kendari ini sudah layak untuk dipertimbangkan. Jangan kita menunggu, walaupun kasusnya masih sedikit, jangan kita menunggu kasusnya menjadi besar, baru kita melakukan PSBB. Ini saatnya kita mulai memikirkan agar penekanan kepada masyarakat bisa kita tegakkan sekuat mungkin dan sedini mungkin. Kemudian testing pada kelompok rentan. Testing ini dilakukan, tadi saya sudah menyampaikan di level RW, kemudian surveillance basis risiko. Ini harus ditegakkan. Penegakan surveillance berbasis risiko itu harus disampaikan setepat mungkin dan secepat mungkin. Kemudian lawan COVID-19 dari RW. Jadi skalanya dari RW, kemudian akan menjadi lebih besar dan lebih besar dan lebih besar lagi. Kemudian yang terakhir kami menyampaikan adalah herd immunity belum saatnya jadi solusi. Jadi kata kuncinya adalah belum saatnya. Kapan saatnya? Ketika kasusnya sudah menurun. Kemudian selaku akademisi, ini sekilas kami menyampaikan apa yang telah kami lakukan sebagai seorang akademisi. Yang pertama, ini beberapa riset yang telah kami lakukan di Indonesia ini, bukan saja di Kendari. Yang pertama, kami melakukan riset tentang bagaimana konfirmasi pertama COVID itu alhamdulillah sudah publish. Kemudian yang kedua juga sudah publish. Kemudian yang lainnya sudah on proses untuk publish, tapi hasil risetnya sudah ada. Baik, demikian dari yang kami sampaikan secara singkat. Kita akan menunggu masukan dan saran-saran dalam bentuk diskusi. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber pertama, Bapak Ramadan Saifu, PSD. Selanjutnya kita beralih ke narasumber kedua, yaitu Bapak Dr. Iman Firmansyah, MSI dari IPB. Sambil mempersiapkan tayangannya, saya bacakan siang. Saya akan bacakan kurikulum vitae beliau. Pak Dr. Iman Firmansyah, MSI, lahir di Bogor 24 April 1981. Wah, masih muda ini. Sarjana Kehutanan, ya, S1-nya Sarjana Kehutanan, jurusan Sosial Ekonomi Kehutanan, Fakultas Kehutanan IPB, dan tahun 2004. Kemudian S2-nya Magister Sains bidang Ilmu Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Sekolah Pasca Sarjana IPB, tahun 2007 lulusnya. Kemudian doktor di bidang Ilmu Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan juga di IPB, di Sekolah Pasca Sarjana IPB, lulus 2016. Nah, memang beliau menggeluti tentang sistem dinamik dan lingkungan. Saat ini Pak Dr. Iman Firmansyah sebagai dosen IPB dan menjabat sebagai Head of
System Dynamic Center Indonesia sejak 2014 sampai sekarang. Kemudian tahun ini juga ya, Ketua Asosiasi Ahli Dynamic Indonesia 2020 sampai sekarang. Ya, sebelumnya memang beberapa kedudukan dijalani oleh Pak Firmansyah terkait dengan model dinamik ini. Kemudian pengalaman ilmiahnya ya sebagai dosen memang banyak, dan ada narasumber sebagai sistem dinamik ini di berbagai seminar nasional dan internasional terkait dengan sistem dinamik. Publikasi terakhir beliau ada dalam Report of Research of Result on System Dynamic COVID-19 in Indonesia. Ini publish di jurnal internasional ya Pak ya. Baik. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Dr. Hilman untuk 25 menit ke depan. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Kendari, Bapak Zulkarnain Kadir SEMM. Yang saya hormati Bapak Rektor WHO, Bapak Profesor Muhammad Zamrun, Bapak Direktur Pasca Sarjana, Profesor Marzuki Iswandi, beserta Bapak narasumber lainnya, serta yang saya hormati juga pimpinan daerah dan pimpinan kampus WHO. Tidak lupa juga terima kasih kepada peserta dan hadirin yang siang ini bisa bergabung berdiskusi bersama dalam mengetahui COVID-19 Kota Kendari. Saya akan langsung menyampaikan bahan presentasi. Sudah terlihat ya Bapak Ibu? Sudah. Oke, aman-aman. Baik. Di sini terkait dengan COVID-19 Kota Kendari, di mana penyebaran, model dinamik, dan ketahanan wilayah. Kita ketahui bersama Bapak Ibu, sejak awal tahun 2020 atau akhir 2019, ini dari Wuhan tadi sudah disampaikan, tetapi saya ingin memperbandingkan. Di mana 1 bulan terakhir, dari 22 April sampai 21 Mei, ini untuk dunia 2,4 juta dan saat ini sudah 4,8. Artinya sudah berapa kali lipat? 1,97. Kemudian Indonesia ini dari 7.400 dan saat ini 20.000. Dengan nilai ini peningkatannya 2,72 dan Jakarta 1,85. Sulawesi Tenggara Bapak Ibu di sini cukup tinggi, serta Kota Kendari. Kota Kendari walaupun masih di bawah peningkatannya rata-rata Indonesia, tetapi saat ini ada kemungkinan bisa meningkat karena bagian dari provinsi di Sulawesi Tenggara. Sehingga ini perlu menjadi perhatian juga karena bisa dimungkinkan karena pintu masuknya dari beberapa transportasi baik laut maupun udara. Nah, ini perlu menjadi perhatian juga. Nah, Bapak Ibu sekalian, jika dilihat dari perkembangan yang ada, saya merekam pada tanggal 31 Maret, 22 April, dan 18 Mei. Di sini yang berwarna merah ini artinya apa? 90% kasus. 90% kasus di Indonesia saat tanggal 31 Maret ini berada di 7 provinsi. Kemudian Sulawesi Tenggara masuk di urutan paling bawah ini, kurang lebih ke urutan 23. Kemudian untuk tanggal 22 April, 90% kasus ini berada di 12 provinsi. Dan terakhir tanggal 18 Mei yang kami rekam, ini kurang lebih 15 provinsi yang terangkum dalam 90% kasus di Indonesia. Ini terdapat di 15 provinsi, artinya apa? Kita sudah mulai menyebar ke seluruh provinsi di Indonesia. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang unik dan menarik di Indonesia ini kita tidak bisa memproyeksi serta-merta langsung Indonesia. Karena Indonesia ini kepulauan. Sehingga sama seperti kita misalnya memproyeksi dari Malaysia dengan Singapura. Nah, ini contoh karena berdekatan, beda pulau. Bagaimana bayangkan kalau misalnya di Pulau Jawa dengan Papua atau Sulawesi? Sebetulnya bagi COVID ini sama saja seperti pindah dari satu negara ke negara lain. Sehingga kita tidak serta-merta membuat proyeksi Indonesia
itu langsung keseluruhan. Ada baiknya memproyeksikan memang minimal kepulauan. Kalau mau total akumulasi itu tidak apa-apa. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini yang menjadi perhatian Sulawesi Tenggara cukup tinggi peningkatannya kaitannya kasus dari 23 urutan terbawah nasional, kemudian meningkat menjadi 19 dan 13. 13 ini sudah masuk 90% kasus di Indonesia. Ini perlu menjadi perhatian bersama. Kemudian terkait dengan data, kita dapat data dari Kendari dan juga Sulawesi. Di sini bagaimana kita mengoptimalkan data. Dalam memproyeksi, kita tidak hanya sekedar membuat proyeksi dari jumlah kasus. Misalnya kita punya data kasus saja, kemudian 60 hari, kemudian kita proyeksi. Tidak serta-merta seperti itu. Kalau seperti itu, bisa dilakukan siapapun dan kapanpun. Kita masukkan ke suatu aplikasi, itu kurang lebih 10 menit sudah pasti keluar. Tapi bagaimana dynamic complexity-nya, kompleksitas, apa penyebab kasus? Itu yang perlu dipertimbangkan. Jadi kalau kita punya data kasus saja kita proyeksi, kita belum melihat hubungan antar penyebabnya. Nah, sebelum ke sana, kita coba ingin membaca karakteristik data dari COVID-19 di Kota Kendari. Di sini Bapak Ibu sekalian, kita coba optimalkan data yang ada dengan cara coba visualisasi untuk bisa menganalisis. Ini belum dengan metode atau analisis akademik secara khusus, ini baru visualisasi. Bapak Ibu sekalian, kita lihat kalau dari jumlah kasus total, nanti yang Bapak Ibu perlu perhatikan, jangan terlalu terkunci melihat data kasus total. Selama ini kita selalu melihat data kasus total 20.000, 7.000 misalnya seperti itu. Tapi lihatlah dari yang aktif. Mudah-mudahan yang sembuhnya juga sudah meningkat. Kalau di sini yang sembuh ini yang berwarna hijau. Maka lihatlah dari perilakunya dari jumlah yang aktif. Ini yang berwarna merah. Kalau ingin memproyeksikan, karena tentu dari proyeksi nanti ada yang sembuh, ada yang meninggal, dan juga ada yang terus tetap misalnya masih sakit, itu dalam waktu berapa lama, biasanya 1 minggu proses penyembuhan sampai 2 minggu. Kita lihat di sini untuk Kota Kendari masih berwarna merah, peningkatan awalnya memang sedikit lambat, tetapi ada kemungkinan saat ini semakin bertambah. Ini perlu menjadi perhatian. Di sisi lain, bertambahnya ini kita perbandingkan antara PDP dan ODP. Bapak Ibu sekalian, di sini terlihat PDP pertumbuhannya, bukan jumlahnya, pertumbuhannya lebih cepat dari ODP. Artinya apa? Ini perlu dipertimbangkan, dimungkinkan. Salah satunya adalah pengujian tes kesehatan yang lalu mungkin belum optimal. Mudah-mudahan ke depannya optimal. Kenapa? Karena saat orang tersebut 1 minggu ke depan dinyatakan positif, berarti kita tarik 1 minggu ke belakang atau 2 minggu ke belakang, berapa banyak dia kontak dengan orang, sehingga terdeteksilah jumlah yang PDP ini. Maka perlu peningkatan terkait dengan uji untuk COVID tersebut, swab atau rapid test. Di sini peningkatan PDP lebih dominan pertambahannya daripada ODP. Bapak Ibu sekalian, dari data tersebut, kemudian kita lihat perbandingan berapa banyak kasus antar wilayah di kecamatan, di Kota Kendari. Di sini terlihat paling banyak di Baruga, kemudian Poasia, Mandonga, dan lain sebagainya. Tetapi yang ingin disampaikan di sini yang terpenting adalah bagaimana kerentanan kewilayahan. Kerentanan kewilayahan ini terlihat dari jumlah kasus dibandingkan terhadap penduduk, kemudian kita kalikan dengan konstanta kontak rata-rata per orang. Sehingga dimungkinkan di sini yang tertinggi adalah untuk penduduk, yaitu kerentanan wilayahnya pada Baruga, kemudian sama ini yang lainnya juga, kemudian di sini ada untuk Puatu, kemudian juga Abeli dan lain sebagainya. Tapi yang paling dominan adalah Baruga. Demikian juga secara ekonomi. Nah, untuk ekonomi ini Bapak Ibu, yang menarik, saya coba lihat di sini juga transportasi dari pelabuhan ini menjadi penting. Kemudian juga dari sisi ekonomi banyaknya pelaku usaha terkait dengan usaha besar, menengah, dan kecil. Tadi disampaikan ada mall, toko, dan lain-lain. Ini yang kemungkinan besar jika memang dikunjungi tentu yang menyebabkan jumlah kontak semakin meningkat. Disinilah coba kita lihat, kita nilai dari jumlah pelaku usaha, dan juga di sini berdasarkan UMR kewilayahan. Kenapa? Karena semakin tinggi UMR tentu
akan meningkatkan mobilitas. Ini dominannya kalau kondisi normal. Inilah penyebab kenapa meningkatnya jumlah kontak. Bapak Ibu sekalian, jika dilihat dari data yang ada, maka di sini perlu diperhatikan di mana penyebaran berdasarkan important performance analysis. Di sini Baruga ini cenderung menyebabkan kuadran hitam ini semakin melebar. Artinya pada yang kuadran hitam ini perlu benar-benar diperhatikan. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau Baruga misalnya tidak terlalu tinggi, ada di sini, tentu yang kuadran hitamnya tidak terlalu besar. Sehingga di sini yang menjadi perhatian perlu kita secara intensif kita kontrol bagaimana di daerah Baruga ini. Ada saya dengar juga dari satu keluarga itu mungkin perlu diperhatikan. Tadi disampaikan juga narasumber Pak Ramadan bahwa bisa dari tingkat RW dan juga di atasnya, termasuk puskesmas. Yang menarik di sini adalah struktur kerentanan wilayah dari Kota Kendari, khususnya di kecamatan, ini bisa dilihat dari tentu yang Baruga tadi, kemudian Mandonga dan Poasia ini cenderung sama, kemudian juga di sini sama, nomor 1 dan 6, Wawa dan Kadia, kemudian nomor 8 di sini Kendari Barat, kemudian Kambu yang terakhir. Di sini ada Kendari Barat, dan Kambu. Ini tidak terlalu urgent, tetapi masuk kategori sudah kasus, sehingga di sini tetap berwarna kuning, tidak ada yang hijau. Bapak Ibu sekalian, nah dari data inilah kita coba memproyeksikan, tidak hanya sekedar data kasus, tapi juga perlu data PDP, ODP, jumlah penduduk, ekonomi kewilayahan untuk melihat mobilitas. Maka dalam memproyeksikan suatu kasus tidak semudah yang kita bayangkan atau sesederhana yang kita bayangkan. Kenapa? Karena di sini sebentar ini tidak muncul. Nah, kita bisa lihat bahwa dalam membuat model, mungkin yang sering kita lihat ada model regresi, simulasi, dan sistem dinamik. Nah, di sini apa bedanya? Kalau model, ini cukup A plus B saja itu sudah model. Kemudian membuat regresi, AX kuadrat plus BX plus C, itu juga sudah regresi, proyeksi. Kemudian apa bedanya sistem dinamik? Semua bisa melakukan simulasi. Tetapi kalau sistem dinamik adalah ternyata misalnya baru Y1 ini baru kasus. Padahal pada kenyataan kasus ini dibentuk oleh apa? Misalnya kasus, dan inilah faktor pembentuk dari kasus. Sehingga tidak sekedar memproyeksikan, ini untuk membuat skenario kebijakan. Tapi kalau Bapak Ibu hanya ingin memproyeksikan saja, tidak salah, silahkan bisa digunakan model-model sederhana atau basic simulation. Sehingga sering kita lihat banyak simulasi yang seperti ini. Tidak salah kalau secara model, tetapi yang terpenting perlu dilihat, dekatkan dengan data real. Apakah data realnya bentuknya seperti ini? Kalau tidak, maka lakukan validasi. Karena pada kondisi real sebenarnya bisa jadi nanti kondisinya untuk grafik seperti ini. Sehingga Bapak Ibu nanti saat ada mahasiswa atau peneliti yang melakukan simulasi, pertimbangkan juga validasinya untuk mendekati dengan data real. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kaitannya dengan sistem dinamik yang tadi disampaikan tidak hanya kasus, maka dibentuklah faktor pembentuknya, kami bangun menjadi seperti berikut. Ini tidak mau gerak tadi, sebentar, mohon maaf. Nah, seperti berikut. Sehingga kita dalam memproyeksikan kasus positif, tidak hanya data 60 hari misalnya. Data 60 hari di sini kita running. Kalau itu cukup model saja. Banyak tipe modelnya. Karena masukkan ke software, itu cukup 5 menit atau 10 menit, sudah keluar hasilnya. Tinggal nanti judgement dari penelitinya dalam membaca grafik. Nah, kemudian kalau dilihat dari yang ada, di sini kita bangun tidak sekedar dari yang positif, tetapi apa penyebab positif ini? Inilah faktor pembentuknya. Dan yang menarik di sini adalah bagaimana kita menggerakkan faktor-faktor kebijakan yang diberikan pemerintah. Kalau pada model sederhana, kita coba gerakan social distancing, di mana peran social distancing di sini? Hubungannya di mana? Nah, kadang-kadang kita agak sulit menerjemahkan kalau ini tidak terlalu kompleks. Padahal social distancing tidak langsung ke kasus. Melalui ODP dulu, melalui PDP dulu, sehingga itulah kenapa perlu sebuah system thinking. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini kita lihat ada penduduk rentan
yang diperhatikan di sini. Bisa di slide show. Oh iya, sebentar. Nah, di sini ada penduduk rentan. Penduduk rentan ini tidak atau bukan sekedar usia yang 60 tahun ke atas, tetapi di sini yang mobilitasnya tinggi. Kalaupun 60 tahun ke atas, misalnya tidak kemana-mana, di rumah saja dan tidak ada yang carrier atau yang tidak ada yang membawa virus tersebut ke dalam rumah, maka dia tidak rentan. Tetapi kalau dari beberapa penelitian, rentan ini dianggap kepada rate of death atau death of rate, jadi tingkat kematian. Nah, kalau untuk kasus dalam memproyeksi positif, ini bukan dari sekedar rentan, tetapi dipertimbangkan mobilitasnya. Disinilah perlunya mobilitas, baik ekonomi kewilayahan, transportasi, dan lain-lain. Maka yang terpenting juga Bapak Ibu, banyak yang mungkin terlupakan, perlu delay. Delay ini kita ada perlambatan 2-14 hari, di mana dia misalnya masuk dalam ODP baru dinyatakan positif atau negatif. Nah, inilah yang terkadang kelupaan bahwa perlu sebuah delay dalam memproyeksikan kasus COVID di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, saya coba menunjukkan hasil. Nah, di sini untuk business as usual, kondisi saat ini hari ke-80, kalau dari seluruh Indonesia. Kalau dari yang ada, ini kurang lebih hari ke-60, ini kasus sudah memang di sekitar 39. Ingat kembali bahwa ini bukan total kasus. Ini yang masih aktif. Kalau total kasus 59 lebih. Sehingga di sini adalah hari ke-80 ini 60 sampai 80, 39. Diperkirakan kalau bisnis as usual, karena adanya mobilitas juga hari raya, di sini meningkat kurang lebih menjadi 90. Tetapi jangan khawatir, kita tidak hanya sekedar melihat dari grafik. Kemudian berakhirnya kapan? Di sini nanti terlihat ini hari ke-180 masih tinggi. Yang dikhawatirkan adalah uncontrol. Uncontrol ini Bapak Ibu, ini bisa meningkat kalau kita kurang dalam pengecekan kesehatan. Karena kenapa? Saat dia sudah dinyatakan positif, baru dicek ternyata dia sudah kontak dengan banyak orang. Kemudian himbauan kehati-hatian dan juga gerakan masyarakat hidup sehat, social distancing atau physical distancing, dan lain sebagainya. Ini ada beberapa perbandingan, nanti saya coba lakukan simulasi juga, serta yang optimis kita coba atau moderat kita lakukan skenario, ini kita coba bisa percepat, sehingga kasus di Kendari ini mudah-mudahan hanya mencapai 60 atau 70. Kalau kita berusaha, ini optimis, himbauan kehati-hatian tadi yang disampaikan juga, kerjasama di masyarakat, kemudian pengecekan kesehatan tercukupi, social distancing tetap dilakukan, dan germas. Kemudian Bapak Ibu, di sini juga kita lihat sudah mulai berkurang. Dari beberapa diskusi dengan pakar, termasuk pakar biokimia atau untuk kaitannya pada genom di COVID, memang di sini kenapa pemerintah ada menyampaikan new normal atau kemarin dikatakan berdamai dengan COVID, tetapi banyak yang kontroversi atau salah persepsi sehingga disampaikanlah new normal. Sebetulnya sama saja. Nah, di sini bahwa COVID belum ditemukan vaksinnya, sehingga kenapa disampaikan perlunya new normal, kehidupan new normal, karena di sini belum tentu sampai akhir ini akan hilang. Sama seperti virus flu, kemudian virus pilek, batuk, dan sebagainya, ini akan ada selama vaksinnya belum ditemukan. Nah, mudah-mudahan jika sudah ditemukan, ini pun bisa mempercepat. Kalaupun belum, itulah yang bisa dilakukan dengan kebijakan new normal untuk mengurangi kondisi yang ada. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir, karena kedepannya kita akan masih sama-sama menggunakan masker, hidup bersih, kurang lebih sampai kuartal ketiga akhir tahun ini atau sampai akhir tahun bahkan. Tetapi kalau kita tidak disiplin, bisa sampai awal tahun depan. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini saya coba lakukan simulasi. Bisa kita lihat hasil simulasinya. Nanti sebetulnya pilihan-pilihan tergantung dari kita. Nah, ini yang kami kembangkan terkait dengan tools untuk sistem dinamik. Ini tadi konsep sistem thinking-nya. Maka keterkaitan tidak hanya dari data kasus. Kita punya data kasus 60 hari, maka disimulasikan. Itu bisa langsung dilakukan dengan tools-tools statistik yang bisa mempercepat. Kemudian yang terpenting di sini,
Dan ini kenapa grafiknya berbentuk seperti ini? Karena ini sudah divalidasi. Kalau tidak divalidasi, dia tentu grafiknya akan smooth seperti yang tadi, akan melengkung ke atas kemudian langsung turun. Nah, di sini kondisi business as usual, kita bisa pilih kebijakan. Yang penting hari ke-70 atau 80 ini tidak boleh dilakukan apa-apa karena sudah lewat. Disinilah perlu himbauan kehati-hatian, atau kalaupun misalnya kurang, ini kekurangan alat kesehatan, maka kita bisa meningkat kasus di kota Kendari. Tetapi harapannya Bapak Ibu sekalian, sebaiknya kita coba tetap menerapkan himbauan kehati-hatian, kemudian pengecekan alat kesehatan juga terpenuhi, gerakan hidup bersih dari RW dan yang terkecil itu bisa ditingkatkan, maka harapannya ini bisa dikurangi dan ini bisa lebih cepat turunnya. Nanti semua ini tergantung dari pilihan kita dalam melakukan atau memilih skenario kebijakan yang ada. Baik, saya masih lanjutkan sedikit. Nah, artinya apa? Untuk kondisi yang ada, berdasarkan business as usual, ini jumlah kasus mencapai 80 sampai 100 untuk total kasusnya, kemudian bukan total kasus untuk aktif, kemudian dengan titik puncak hari ke 120 sampai 140. Penurunan cukup lambat di sini, diperkirakan akan sangat kecil. Saya tidak menyampaikan akan berakhir karena berdasarkan peneliti atau pakar genom dan biokimia pun menyatakan virus ini tidak akan hilang, sama seperti virus-virus lainnya yang masih ada. Kemudian diperkirakan akan sangat kecil atau sangat minim ini pada akhir tahun 2020 kalau business as usual. Kemudian kalau uncontrol, nah uncontrol ini Bapak Ibu kalau kita agak mengabaikan, tiba-tiba kita seperti yang disampaikan tadi masih ada di mall, kemudian masih ada di warung kopi, kemudian lain-lainnya atau berkerumun, ini yang menyebabkan puncak kasus bisa meningkat menjadi 240 sampai 270. Kemudian dengan titik puncak hari ke 160 sampai 170. Diperkirakan akan sangat kecil, ini lebih lama pertengahan tahun 2021. Nah, yang diharapkan oleh kita adalah jumlah puncak kasus pada kondisi moderat. Ini 70 sampai 80 dengan titik puncak 110 atau 130 dan akan turun atau sangat kecil pada Agustus. Nah, mudah-mudahan ini bisa dilakukan dengan tadi kita tetap melakukan berbagai hal. Bapak Ibu sekalian, ini hanya sedikit penutup di mana saat membangun sebuah model, ini kita perlu melihat perilaku. Tidak hanya bisa membuat model, kemudian grafiknya terbentuk dengan kurva yang menarik, tetapi lakukan atau pelajari perilaku dari data yang ada untuk membangun model. Di sisi lain, data time series ini menjadi penting untuk mendekati kondisi sebenarnya. Karena banyak pemodel khawatirnya lupa terhadap validasi. Berbeda kalau validasi hanya sekedar dari data regresi. Karena kalau ini dari data time series terhadap variabel-variabel lainnya. Karena yang divalidasi tidak hanya kasus, tapi data lainnya pembentuk kasus. Kemudian kekhasan sistem dinamik adalah loops dan skenario-nya dengan mempertimbangkan faktor pembentuk di belakangnya. Maka all model are wrong but some are useful. Pilihlah dalam membangun model yang sangat bermanfaat dan mendekati kondisi real. Kalau model tentu tidak semuanya benar karena ada errornya. Tentu pemodel wajib, nah ini wajib memunculkan validasi. Maka untuk kebijakan kondisi tadi, kondisi mana yang mau kita pilih, semua kembali kepada kita. Nah ini sedikit pesan terakhir sebelum review untuk kebijakan atau bagaimana kita melakukan ke depannya. Saat kita berhasil sukses dalam berpikir, coba keluar dari box untuk future skenario, di mana berpikirlah out of the box untuk menyederhanakan masalah. Dan juga kita untuk melihat kondisi yang akan datang, kita memahami kondisi yang akan datang, sehingga kebijakan yang bisa kita lakukan. Beberapa hari yang lalu kita dengar berdamai dengan COVID, herd immunity, tadi disampaikan bahwa kita belum waktunya herd immunity, kemudian istilah berdamai dengan COVID ini mungkin salah persepsi karena berdamai dengan COVID, akhirnya kita biasa lagi kehidupan kita. Tetapi yang dikatakan di sini sebenarnya maksudnya adalah new normal, kehidupan new normal. Tetap kita berusaha kehidupan seperti biasa, tetapi pola baru kita menggunakan masker, hidup bersih, kebersihan lingkungan, dan juga bukan berarti tidak menjaga jarak, physical distancing atau social distancing. Kurangi kerumunan, tapi kalau mau beraktivitas masing-masing, kalau ke kantor hanya 1-2 orang itu tidak masalah. Nah,
Apa yang bisa dilakukan untuk penguatan wilayah secara keseluruhan? Tadi new normal ini ada pada garis merah atau protokol kesehatan tetap dilakukan, maka lakukanlah semua aspek ini kepada teknologi informasi. Teknologi informasi ini kita sudah mulai ke IT. Bapak Ibu sudah bisa mulai lakukan hal-hal misalnya berjualan ke IT, kemudian kalau secara virtual ini kaitannya dengan yang sulit untuk IT, maka lakukan secara virtual. Jangan lupa tingkatkan branding. Saya tidak membahas semua karena masing-masing pakar ini lebih mendalami masing-masing ekonomi sosial. Yang terpenting di sini adalah 3 yang di atas, di mana kita perlu mulai menjaga ketahanan pangan, artinya tidak hanya karena kenegaraan, tetapi bisa mulai menanam hal-hal yang kecil, sayur kecil di rumah dengan botol-botol minuman plastik. Kemudian yang terpenting lagi, jangan lupa saving. Di sini ada kasus juga tidak mendapat THR ribut-ribut, tetapi saat mendapat THR malah beli baju ke mall seperti itu. Sebaiknya saving karena perekonomian tidak hanya kita, seluruh dunia ini sedang turun. Dan terpenting terakhir adalah bangun psikologi positif. Karena kenapa? Itu akan mendukung kita untuk membuat imun kita juga. Kalau psikologi kita positif dan yakin, imun kita akan bertambah. Kurangi kontroversi. Tapi biasanya kalau negara demokrasi memang kontroversi itu wajar. Itulah kenapa salah satu case Bapak Ibu bisa lihat di Taiwan tidak melakukan lockdown, tetapi mereka berhasil menurunkan. Karena mereka psikologi positifnya baik, kemudian disiplinnya tinggi, tanpa diperingatkan sudah menggunakan masker dan lain-lain sebagainya, dan juga selalu positive thinking. Saya rasa itu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan nanti menjadi menarik untuk bahan diskusi. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Firman Firmansyah. Selanjutnya sambil menunggu mempersiapkan Bapak Wali Kota, saya persilahkan dulu Pak Nazirin untuk mekanisme pertanyaan dari peserta. Bagaimana? Mohon dijelaskan. Sebagai host, Pak Nazirin. Baik, Prof. Saya jelaskan dulu tentang mekanisme pertanyaan untuk kegiatan kita hari ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi model pertanyaan sebentar untuk diskusi ada 2 Bapak Ibu, melalui menu raise hand, ya. Jadi silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa melalui menu raise hand yang ada di menu partisipan, kemudian klik raise hand, nanti akan muncul tanda tangan Bapak Ibu, itu akan diurut nanti beberapa orang yang kita akan pilih siapa yang bertanya. Untuk interaktif Bapak Ibu ya. Yang kedua melalui link http://tanya.pps.uho.net ya. Silahkan diklik. Ini nanti tapi kemungkinan tidak semua pertanyaan dijawab karena waktu sangat terbatas Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu. Nanti panitia akan memilih beberapa pertanyaan. Untuk interaktif ya, kita lihat waktu sebentar Bapak Ibu berapa yang diizinkan bertanya oleh moderator. Saya rasa demikian untuk penyampaiannya, Prof. Silakan. Terima kasih Pak Nazirin sebagai panitia host. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Wali Kota Kendari untuk memaparkan kondisi dan kebijakan Kota Kendari dalam masa pandemi COVID-19 ini. Sebelumnya mengawali saya bacakan CV riwayat hidup singkat dari Bapak Wali Kota. Wali Kota Kendari, nama H. Zulkarnain Kadir, SEME. Beliau lahir di Kendari 4 Maret 1978. Pendidikan sarjana S1 yaitu jurusan akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Haloleo. Kemudian Magister Ilmu Ekonomi di Pasca Sarjana Universitas Haloleo tahun 2018. Nah ini juga salah satu alumni dari Universitas Haloleo, baik S1 maupun S2-nya. Pengalaman kerja yang dilalui oleh Bapak Wali Kota 2004 sampai 2009 beliau anggota fraksi PKS di DPRD Kota Kendari. Kemudian pernah menjadi saat ini menjadi ketua DPD PKS Kota Kendari dan menjadi wali kota Kendari sejak 2018 sampai sekarang. Itu
riwayat hidup singkat dari Bapak Wali Kota. Untuk itu saya persilakan kepada Bapak Wali Kota, Bapak Haji Zulkarnain Kadir SME untuk menyampaikan materinya dalam seminar ini. Silakan. Terima kasih Prof. Marzuki sebagai moderator yang sama-sama. Ya, sudah. Terima kasih Prof. Sebagai moderator kita pada. Halo, sudah didengarkan? Sudah ya? Halo? Tes, sudah? Oke, baik. Terima kasih Prof. Marzuki sebagai moderator kita pada acara siang hari ini yang tentu sama-sama kita hormati, kita banggakan Pak Rektor, Prof. Zamrun. Kita doakan beliau selalu sehat walafiat memimpin Civitas Akademika. Saya juga sebagai alumni sangat bangga. Kemudian para pembicara kita yang sudah mendahului tadi menjelaskan banyak hal ya, baik dari Pak Ramadan, kemudian juga Pak Irman, banyak hal tadi yang sudah disampaikan kepada kita dan saya kira sangat memberi masukan positif buat kita semua, dan tentu kepada seluruh yang menyimak acara ini baik lewat Zoom maupun mungkin dari yang kontak langsung, karena kami juga di pemerintah kota ini menyiarkan langsung lewat Facebook dan YouTube yang channel dimiliki oleh pemerintah Kota Kendari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama tentu mari sama-sama kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang terus melimpahkan nikmat kesehatan kepada kita semua sehingga bisa melaksanakan tugas, peran dan tanggung jawab kita masing-masing. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mohon maaf saya bukan tidak sempat, tapi terlalu banyak yang mungkin sudah diketahui oleh Bapak Ibu sekalian sehingga tanpa saya jelaskan pun sudah mungkin diikuti gitu ya, terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah kota. Namun izinkan saya mungkin kesempatan ini menjelaskan saja secara lisan, atau mungkin bisa dibilang curhat saja ini. Kesempatan saya juga sebagai pimpinan daerah untuk berbagi dengan para akademisi dan mungkin yang ikut memperhatikan seperti apa kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh khususnya pemerintah Kota Kendari dalam hal menghadapi COVID-19 ini. Yang pertama ingin saya sampaikan bahwa saya terima kasih sekali tadi Prof. Zamrun sudah menyampaikan dari awal bahwa COVID ini tidak bisa hanya kita berharap dari pemerintah. Tidak bisa dihadapi oleh pemerintah sendirian, atau kita berharap hanya pemerintah yang kemudian mengambil tindakan dan kita hanya menunggu dan seterusnya. Saya setuju sekali itu. Oleh karena itu saya mungkin menceritakan di sini dua hal terkait dengan latar belakang apa yang mendasari atau menyemangati langkah-langkah di pemerintah Kota Kendari, dan terakhir nanti mungkin saya akan menguraikan beberapa langkah-langkah teknis yang sudah ditempuh oleh pemerintah kota dan mungkin akan diambil oleh pemerintah kota dalam waktu dekat. Yang pertama, saya jujur menyampaikan bahwa di awal menyaksikan kasus COVID ini sama tadi ada pemikiran bahwa COVID ini jauh ya posisinya di Wuhan sana, kita saksikan di Desember yang lalu, bahkan sudah masuk Januari, itu tidak terpikir bahwa ini akan juga sampai ke daerah kita, apalagi di Kota Kendari yang jauh gitu ya, di kawasan timur ini. Kemudian kita baru kemudian sadar setelah terus terang saya secara pribadi itu kan ada satu mahasiswa kita yang kuliah di Cina yang kebetulan kotanya itu berjarak 100 km dari Wuhan. Itu kan dekat itu, Kota Kendari Unaha gitu ya jaraknya. Jadi kemudian kita berusaha untuk memulangkan, alhamdulillah bisa pulang dengan sehat walafiat karena sudah melalui proses karantina di Natuna dan sebagainya. Sampai di titik itu terus terang kami pun secara pribadi termasuk pemerintah kota itu belum berpikir bahwa ini akan sampai di Kota Kendari. Kita baru tersentak itu ketika ada kasus di Jakarta, dan kemudian yang paling menyentak itu ketika Pak Menteri Perhubungan itu tertular. Di sanalah kemudian titiknya, kemudian kami di pemerintah kota baru kemudian mulai mengambil langkah-langkah antisipatif.
di tanggal tepatnya itu 14 Maret kita, saya ingat sekali itu hari Minggu, Sabtu itu ya, kemudian 15 Maretnya itu Minggu, kita kemudian rapat bersama seluruh jajaran ID Sulawesi Tenggara, ID Kota, kemudian saya kumpulkan seluruh OPD teknis terkait dengan penanganan COVID ini, baru kemudian setelah itu kita mengambil beberapa kebijakan. Yang muncul saat itu, saya sampaikan di forum ini bahwa baru muncul kesadaran bahwa ini ada hal yang berbahaya yang akan kita hadapi. Kemudian kesadaran berikutnya yang muncul bahwa kita harus segera melakukan langkah antisipatif, langkah konkret antisipatif. Dan kita sadar betul bahwa walaupun seluruh pihak ikut bertanggung jawab, tapi dari semua pihak ini yang paling bertanggung jawab adalah pemerintah. Yang paling bertanggung jawab dan paling akan disorot, paling akan ditunggu itu pasti pemerintah. Oleh karena itu dengan kesadaran inilah kemudian kami mulai mengambil beberapa langkah, dan juga sekaligus selain kesadaran-kesadaran tadi itu muncul juga kesadaran lain bahwa ini kita tidak bisa menunggu, kita tidak bisa berharap ya, karena dengan menunggu dan berharap kita mungkin akan ketinggalan, akan lebih banyak nyawa yang melayang atau mungkin akan lebih banyak orang yang tertular kalau kita hanya menunggu dan menyaksikan kejadian ini menimpa kita. Oleh karena itu di tanggal 15 itu kami sudah mengambil beberapa kebijakan. Yang pertama, mulai memerintahkan atau menghimbau seluruh sekolah belajar dari rumah. Kemudian di 3 hari kemudian kita mengeluarkan surat edaran seluruh jajaran pemerintah Kota Kendari mulai kerja dari rumah. Kemudian juga pada saat itu kita, saya ingat sekali tanggal 20 Maret kami langsung rapat bersama seluruh lurah dan camat sekota Kendari. Kita mengambil langkah untuk membentuk tim gugus tugas sampai ke tingkat RW dan RT. Ya, jadi tadi kalau rekomendasinya Pak Ramadan bahwa gugus tugas sampai di tingkat bawah, saya setuju dan memang itu sudah kita lakukan di tanggal 20 Maret. Kita langsung membentuk tim gugus tugas walaupun memang kita tahu kondisi kelurahan, kecamatan di Kota Kendari juga tidak seragam. Ada yang karakter padat penduduk, ada yang karakter pinggiran dan sebagainya. Ada yang karakter urban, ada juga yang masih karakter pedesaan, yang daerah-daerah perbatasan, sehingga responnya juga berbeda-beda, sehingga ada yang cepat membentuk, ada juga yang mungkin butuh 2-3 minggu kemudian baru terbentuk tim gugus tugas di tingkat RW tersebut. Namun alhamdulillah ini berjalan walaupun tidak keseluruhan tapi sebagian besar itu sudah merespon dengan baik. Dan salah satu hal yang mungkin juga kami bisa jelaskan di kesempatan ini bahwa mungkin ada 3 fase yang kita hadapi terkait dengan penanganan COVID ini. Yang bisa saya jelaskan di bulan Maret sampai awal April itu fase di mana kita fokus di medis, ya, penanganan medis. Kemudian memasuki bulan April kita sudah mulai sedikit beralih atau bukan beralih, menambah spektrum penanganan kita itu ke pangan. Kemudian di Mei ini memasuki Ramadan pertengahan sampai ke sini, ini kita sudah juga memperlebar lagi spektrum penanganan kita terkait dengan COVID ini ke wilayah sosial ekonomi. Karena memang kalau tadi saya mendengarkan persentase baik dari Pak Ramadan maupun Pak Irman ini sangat-sangat baik, sangat kemudian memberikan kita pandangan bagaimana mengantisipasi dan melakukannya. Tapi mungkin yang akan saya ceritakan ini agak lebih teknis, gitu ya, lebih mikro. Kenapa? Karena kami berhadapan langsung, Pak, dengan masyarakat ini. Kami dengar langsung keluhan mereka, kami dapati betul bagaimana kepentingan berbagai pihak itu ditujukan dan diharapkan bisa keluar dari pemerintah. Katakan contoh misalnya, ketika fase medis, ya, saya seperti jelaskan tadi di fase-fase awal itu kita pemerintah Kota Kendari karena punya fasilitas rumah sakit kota. Kita sudah mengajukan ke provinsi untuk ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan. Alhamdulillah segera direspon oleh pemerintah provinsi dan kalau saya tidak salah 5 hari kemudian, kurang lebih tanggal 25 itu rumah sakit kota ditetapkan sebagai rumah sakit rujukan penanganan COVID. Saat itu kapasitas rumah sakit kota baru 9 bed. Ya, baru 9 bed. Karena memang kasus juga saya masih ingat waktu itu baru ada 2 kasus Kota Kendari. Ya, itu pun jamaah umroh yang pulang umroh. Makanya kita lokalisir, kemudian kita segera tangani. 2 pasien waktu itu kita tangani.
Kemudian 2 minggu kemudian meningkat. Makanya ada kejadian yang sempat kita mungkin agak viral secara nasional ketika kita menghimbau masyarakat 3 hari waktu itu, ada libur Paskah waktu itu, kita menghimbau masyarakat untuk di rumah selama 3 hari, dan alhamdulillah saya berterima kasih sekali kepada seluruh masyarakat Kota Kendari sangat mengikuti, mematuhi himbauan itu, dan kita saksikan betul Kota Kendari 3 hari betul-betul lengang, sepi, dan aktivitas masyarakat betul-betul di rumah. Tetapi pasca itu muncul hal-hal baru yang memang harus membutuhkan penanganan. Sehingga kapasitas rumah sakit kita perlu juga saya laporkan pada kesempatan ini kepada seluruh masyarakat, karena saya tahu ini juga tercatat mungkin 90% warga Kota Kendari yang live gitu. Sekarang kapasitas rumah sakit sudah 3 kali kita naikkan. Dari waktu itu 9, sekarang kita naikkan jadi 28 kapasitas bednya, kemudian kita naikkan lagi jadi 50 kapasitas. Per hari ini kapasitas rumah sakit Kota Kendari alhamdulillah kita bukan berdoa supaya sampai di situ jumlah kasusnya, tapi kita hanya antisipatif seperti yang disampaikan tadi Pak Irman dan Pak Ramadan. Sekarang kapasitas rumah sakit sudah 100 bed rumah sakit Kota Kendari. Ini langkah yang kita lakukan sehingga membuat masyarakat mungkin sedikit tenang dengan informasi ini. Paling tidak bahwa pemerintah melakukan upaya-upaya antisipatif. Kemudian ada hal lain lagi yang kita lakukan. Kita tahu betul penambahan kasus COVID ini lebih banyak dipicu oleh pendatang, gitu ya. Seperti saya bilang tadi, kasus awal itu umroh 2 orang, kemudian menulari ke keluarganya, kemudian ditambah dengan kasus dari Sukabumi, ya, sekolah polisi yang kemudian di sana kemudian dipulangkan. Ini yang kemudian signifikan. Makanya termasuk tadi ada beberapa wilayah yang kelihatan banyak, sebenarnya itu administratif saja tercatat, misalnya seperti di Baruga tadi disebut 15. Sebenarnya kalau kita bicara real masyarakat itu tidak sampai 15, karena hanya kebetulan KTP-nya KTP Baruga, sehingga dia tercatat sebagai wilayah Baruga, padahal ini sudah ditangani di rumah sakit, tidak pernah lagi sentuhan sama keluarganya, tiba langsung kita lokalisir, langsung kita karantina di rumah sakit, hanya karena KTP-nya Baruga sehingga dia tercatat di Baruga, sehingga kelihatan mungkin nanti bisa menjadi masukan juga supaya proyeksi yang dibuat Pak Irman tadi itu bisa lebih aktual. Kemudian banyak hal yang kita lakukan yang lain, misalnya pembatasan wilayah. Kami sudah 3 kali juga melakukan upgrade penanganan di perbatasan. Ini awalnya kita hanya lakukan pemantauan, yang berikutnya kita tingkatkan menjadi pengawasan yang lebih ketat dengan mengukur suhu badan, kemudian melakukan pemeriksaan administratif. Sekarang ini kita sudah sampai di level di perbatasan itu kita lakukan tes rapid bagi yang gejala dan suhunya di atas 38. Semula kita hanya merekomendasi. Jadi kalau di perbatasan itu kita temukan ada yang melintas dan suhunya di atas 38, kita rekomendasi ke puskesmas. Tapi untuk sekarang perlakuan kita di perbatasan itu kita tes di tempat. Kita tes rapid di tempat untuk kemudian memastikan yang bersangkutan benar-benar tidak berpotensi menularkan kepada orang lain, baik itu masuk ke Kota Kendari maupun keluar dari Kota Kendari. Itu fase medis. Kemudian fase yang kedua, di fase penanganan ketahanan pangan, karena seperti saya sampaikan tadi bahwa ini tidak tunggal persoalannya, kami betul-betul berhadapan dengan masyarakat. Saya setiap hari menerima aduan masyarakat datang kemari dalam kondisi memprihatinkan, mengeluhkan anaknya sudah tidak punya bahan makanan, ada yang sudah tidak punya susu untuk anaknya, kemudian yang sudah putus hubungan kerja dan sebagainya. Bagi kita mungkin, minta maaf saya menyampaikan, sebagian kita mungkin mudah menyampaikan bahwa kenapa tidak taat, kenapa tidak patuh, kenapa tidak di rumah saja. Karena kita punya pilihan. Saya ingin sampaikan, karena kita punya pilihan. Sebagian masyarakat kita tidak punya pilihan, Pak. Sebagian warga Kota Kendari tidak punya pilihan. Mereka mau makan, tidak ada yang bisa dimakan. Mereka mau menghidupi anak keluarganya, tidak ada yang lagi yang bisa dikonsumsi. Sehingga ini yang kemudian memaksa kami, pemerintah Kota Kendari, tidak lagi menunggu bantuan dari pemerintah pusat atau dari pemerintah provinsi, karena prosesnya panjang, Pak. Kami untuk bisa dapat bantuan sosial tunai itu baru terrealisasi minggu lalu.
Itu prosesnya panjang Pak, butuh data dulu. Kita kirimkan data 21.000, yang direalisasi cuma 10.000. Disetujui 10.000, yang realisasi cuma 8.000 Pak. Bayangkan gimana kami pemerintah daerah menghadapi ini. Bagaimana sisanya? Sebagian mudah mengatakan pakai APBD. APBD Pak sudah ditarik semua. DAK sudah tidak jadi ditransfer, DID juga tidak jadi transfer. Bagi hasil demikian, kabar-kabarnya DAU juga akan dipotong 30%. Dari mana kita membiayai daerah ini? Ini problemnya. Jadi sekali lagi saya mengatakan, bagi kita punya pilihan bisa mengatakan itu. Tapi sebagian masyarakat kita ini berhadapan langsung dengan persoalan. Tidak mudah Pak menyelesaikannya. Sehingga kami mengambil langkah untuk segera. Tidak kurang alhamdulillah, berkat bantuan masyarakat yang begitu luar biasa, saya juga sangat ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya lewat forum ini bagi seluruh pihak yang sudah berkontribusi, berpartisipasi, membantu masyarakat, baik yang melalui pemerintah maupun memberikan bantuan langsung, baik itu berupa bahan pangan, mungkin juga memberikan infak sedekahnya karena ini bulan Ramadan. Luar biasa, sangat membantu kami pemerintah kota. Yang tercatat di kami kurang lebih 67.000 paket sembako yang sudah tersalur ke masyarakat, dan kami sangat berterima kasih untuk itu. Sebagiannya, memang sebagian besarnya lewat APBD. Kami gunakan APBD kurang lebih 53.000 paket sembako yang sudah disalurkan. Kemudian sebagiannya kita berikan dalam bentuk tunai, misalnya seperti karyawan yang putus hubungan kerja, karyawan yang dirumahkan, pekerja-pekerja freelance kita yang kehilangan mata pencaharian, yang tidak punya lagi sumber pendapatan, ini kita berikan 300.000. Alhamdulillah ini bisa melapis, menunggu sampai kemudian kebijakan pemerintah pusat turun yang 600.000 per kakak selama 3 bulan. Ini kita lakukan untuk menjaga ketahanan pangan. Ada yang komentar, kenapa pasar tidak ditutup? Kita dilarang, masjid ditutup, pasar tidak ditutup. Ya memang dilematis, tidak mudah. Karena kita tahu memenuhi kebutuhan masyarakat ini tidak sederhana. 380.000 jiwa yang ada di Kota Kendari ini harus kami pikirkan seluruhnya. Ya, walaupun kami sudah berupaya, kami sudah mengumpulkan di minggu pertama, kami sudah mengumpulkan seluruh provider ojek online. Di Kota Kendari beroperasi 3, ada Maxi, ada Gojek, ada Grab. Itu total drivernya, armadanya yang mereka bermitra itu kurang lebih 3.500. Ini kami sudah MOU di minggu pertama. Ya, di 1 minggu pertama wabah Covid ini kami sudah MOU dan memberdayakan mereka. Tapi memang ada kultur yang belum nyambung karena sebagian pedagang kita di pasar ini tidak terbiasa berjualan online. Ya, sehingga harus kami fasilitasi, harus kami edukasi. Alhamdulillah sebagiannya bisa nyambung. Jadi kami bekerja sama dengan perusahaan daerah, PD Pasar dalam hal ini, kemudian dengan provider online memfasilitasi pedagang-pedagang kita. Tapi tidak seluruhnya bisa berjalan 100%. Tapi ini upaya-upaya yang sudah kita lakukan. Kemudian kami juga bekerja sama dengan Kadin untuk memfasilitasi UMKM kita. Memfasilitasi produk-produk UMKM ini bisa disalurkan, bisa dijual ke masyarakat. Tapi ya karena sekali lagi kita tidak terbiasa dengan sistem digital, sistem online, sehingga memang perlu adaptasi. Mudah-mudahan kita berharap new normal yang kita maksud ke depan ini adalah salah satunya bagaimana masyarakat terbiasa dengan pola interaksi dan pemenuhan kebutuhan dengan cara online, dengan cara digital. Ini mungkin yang juga akan kita lakukan ke depan, yang akan ditempuh oleh pemerintah Kota Kendari, bagaimana membiasakan, bagaimana membuat masyarakat bisa memenuhi kebutuhannya dengan cara berbelanja online dan mungkin lebih memasifkan lagi interaksi digital. Kemudian di fase yang ketiga tadi yang saya jelaskan tentang sosial ekonomi, memang ini juga menjadi PR dan sedang kami pikirkan dengan serius. Mudah-mudahan pasca Lebaran, mungkin sehari atau 2 hari setelah Lebaran, saya sudah menjadwalkan untuk rapat bersama OPD. Jadi kami alhamdulillah di pemerintah kota ini termasuk yang mungkin alhamdulillah mulai terbiasa dengan interaksi online seperti hari ini. Jadi kami rapat dengan camat, lurah itu sudah dengan Zoom. Ya, sudah beberapa kali kami rapat, kemudian termasuk juga dengan OPD, alhamdulillah berlangsung dengan baik. Hanya saja saya juga mungkin ini karena kita mungkin generasi kolonial, ya bukan generasi milenial, sebagiannya merasa tidak tuntas dengan rapat online.
Ya, ada beberapa, jujur saja ada beberapa rapat yang terpaksa tetap harus dilakukan secara langsung, tapi dengan jumlah yang sedikit, misalnya di bawah 10 orang. Karena dengan diskusi online rasanya kok tidak tuntas diskusinya. Saya evaluasi pelaksanaannya berbeda dengan yang kita harapkan, berbeda dengan kesimpulan rapat. Boleh jadi karena dipengaruhi oleh suasana masing-masing ketika pertemuan, ada yang rapat sambil tiduran di kamar gitu ya, ada yang rapat sambil mungkin di dapur ibu-ibu gitu, ada yang rapat, jadi sehingga konsentrasi dan daya tangkapnya terhadap kesimpulan rapat itu berbeda-beda. Itu yang saya lihat, sehingga ketika eksekusi itu kok lain begitu ya dengan yang diputuskan, sehingga saya putuskan untuk beberapa rapat strategis, beberapa rapat-rapat yang harus mengambil keputusan cepat, akhirnya kami lakukan langsung, walaupun terbatas dengan memperhatikan physical distancing. Iya, baik. Saya sudah mau simpulan ini, Prof. Jadi yang terakhir, saya ingin sampaikan bahwa inilah upaya-upaya yang bisa kami lakukan. Kami sangat terbuka menerima masukan dari berbagai pihak. Terima kasih masukannya tadi Pak Irman, termasuk Pak Ramadan, ini luar biasa. Sangat memberikan masukan bagi kami untuk nanti memproyeksi kira-kira langkah-langkah apa lagi yang harus dilakukan oleh pemerintah sehingga benar-benar masyarakat terlindungi. Kalau tadi Pak Irman mengatakan harus berpikir out of the box, saya mengatakan sekarang ini Pak berpikirnya tanpa box lagi Pak. Jadi kita berpikir tanpa box lagi. Kalau off the box itu masih ini. Sekarang udah tanpa box kita berpikir Pak. Karena situasi ini tidak pernah kita hadapi, tidak pernah kita bayangkan, dan tidak pernah kita ada contoh untuk bagaimana menangani ini sehingga bisa selamat dan seterusnya. Sehingga yang ada nawaitu, niat saja kita luruskan, kita lakukan ikhtiar yang maksimal, mudah-mudahan masyarakat bisa terlindungi. Itu saja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wali Kota Kendari telah memaparkan dan menjelaskan tentang kondisi dan beberapa kebijakan yang telah dilakukan di Kota Kendari selama masa pandemi ini dengan berbagai macam tantangan dan liku-likunya. Baik, langsung saja saya masuk ke sesi diskusi tanya jawab. Untuk pertama, saya berikan kesempatan kepada yang telah mengajukan melalui raise hand ya, mengajukan tangan. Itu ada sekitar 19 dan panitia hanya bisa memberikan kesempatan kepada 3 orang penanya. Oleh sebab itu saya akan memilih 3 penanya berdasarkan perwakilan wilayah. Nah di sini ada penanya dari Papua, dari Merauke, ya, Pak Ricardus dari Universitas Musamus Merauke. Ya nanti kemudian kebetulan ini rektornya kalau tidak salah pelantikannya bersama dengan Pak Rektor kami, Rektor Universitas Halileo, Pak Filipus dengan Pak Prof Samrun ya. Kemudian yang kedua ya, perwakilan itu dari Indonesia Timur. Dari Indonesia Tengah perwakilannya Pak Profesor Asrul Sani, dosen MIPA, Fakultas MIPA Universitas Halileo. Dan yang ketiga saya persilakan kepada Ibu perwakilan Barat ya, Sumatera. Itu namanya Ibu Mona dari sekaligus mewakili perempuan gitu ya. Itu dari Stikes Stikes PMC Sumatera. Ya, silakan untuk 3 orang itu. Saya persilakan untuk Pak Ricardus. Mohon maaf memanfaatkan waktu seefisien mungkin, maksimal 5 menit. Ya, silakan. Nama lengkapnya Pak Ricardus siapa? Mona Dewi. Yang pertama. Ya, Ricardus. Yang ketiga nanti Ibu Mona. Oh, Ricardus dulu ya. Ya, Sedangkan Pak Ricardus sudah aktif suaranya. Silahkan Pak. Kalau bisa aktifkan videonya juga Pak. Videonya. Ricardus Feribertus Nikat ya, MPD. Silahkan Pak Ricardus. Kalau belum siap, kita ke penanya kedua dulu. Kalau belum siap. Silakan Pak Asrul Sani, WHO. Profesor Asrul Sani, Universitas Halileo. Pak Asrul Sani sudah aktif suaranya. Silahkan.
Silakan Prof. Asrul. Giliran siapa sekarang? Silakan Pak Asrul. Oh iya. Oke, baik. Maksimal 5 menit. Suaranya sudah habis. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, yang kami hormati Bapak Rektor, Bapak Wali Kota, moderator, dan partisipan yang sama berbahagia. Pertanyaan saya langsung saja mungkin ke Pak Dr. Irman Firmansyah. Terima kasih atas pemaparannya tentang modeling. Tadi model yang ditampilkan tadi kan merepresentasikan untuk mencoba melihat kondisi di Kendari khususnya. Memang banyak juga model-model yang sudah dibangun sekarang ini, bahkan banyak dipublish khususnya di bidang matematik itu, yang mereka biasa menggunakan SEIR, bahkan kemarin sempat diwawancara di TV1, yang makin kesini sekarang itu modelnya semakin bias, semakin jauh dari sehingga terjadi update model. Sedangkan model yang dicoba tadi dipaparkan Pak Dr. Irman tadi kan menggunakan software yang namanya ISDG ya, yang bisa kita mencoba memasukkan banyak sekali variabel di dalamnya. Dan ini memang diharapkan akan semakin mendekati realita. Namun yang jadi permasalahan, setiap variabel itu nanti akan mempunyai parameter model. Nah, ini yang menjadi kendala ini adalah nilai-nilai parameter model ini, bagaimana kita mengambil nilai-nilai itu, sementara karakteristik epidemik sendiri itu kita tidak memahami nilai-nilai parameter modelnya itu. Nah, kalau hanya misalnya kita mencoba mengkombinasikan parameter model itu sehingga fit dengan data yang ada, itu bisa saja. Tetapi secara interpretasi, secara epidemiologi, ini juga menjadi salah satu tantangan dalam model itu. Nah, kemudian permasalahan kedua juga, data-data yang ada itu, tadi juga sudah sempat disinggung, itu delay. Nah, sehingga sedangkan model dinamik yang kita bangun tadi itu, yang grafik yang dihasilkan itu tidak ada delay-nya di situ. Kita mencoba memfikskan sesuai dengan laporan pada saat itu. Sementara sebenarnya kejadiannya itu bisa jadi mungkin 1 minggu yang lalu, hanya kebetulan baru ditemukan dan dilaporkan hari ini. Sehingga model itu juga perlu ada penjelasan lebih lanjut. Belum lagi misalnya data-data yang terobservasi itu jauh dari data yang sebenarnya apa yang terjadi di dalam. Sehingga apabila kita hanya berupaya mencocokkan grafik dengan data yang ada, itu juga bisa juga menjadi pertanyaan kalau kita mau memprediksi ke depan, itu bisa bias juga. Model yang kita bangun itu kalau tidak fix dengan data yang ada sekarang, bukan berarti juga modelnya tidak salah, bisa jadi data yang ada itu memang hanya sedikit, hanya di permukaan saja, tetapi justru banyak data yang tidak berhasil kita lihat. Dalam hal model ini, model yang kita bangun itu kalau tidak fix dengan data bukan berarti juga modelnya salah, bisa jadi datanya yang memang masih terlalu sedikit yang kita dapatkan. Nah, kemudian juga pertanyaan terakhir mungkin, bagaimana model ini, karena ini kan banyak sekali sifat uncertainty-nya, ketidakpastian yang ada di dalam dinamika penyebaran penyakit ini, bagaimana mengakomodir. Karena saya lihat tadi model yang dibangun itu lebih ke deterministik saja, artinya ada certainty-nya. Nah, bagaimana mengakomodir adanya efek-efek random, ya ada banyak sekali ketidakpastian yang ada di dalam. Nah, sehingga biasa orang menggunakan stokastik juga. Nah, mungkin bisa juga diberikan gambaran bagaimana mempertimbangkan hal ini. Nah, mungkin itu saja karena waktu terbatas. Terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih Pak Dr. Irman atas pemaparannya yang begitu sangat baik sekali. Mudah-mudahan juga kami di Kendari bisa melakukan itu. Andaikan kami juga sudah punya software yang Pak Irman punya. Ya, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prof. Asrul Sani. Saya kembali ke Pak Ricardus dari Musamus. Atau mungkin langsung dijawab saja, Prof, supaya lebih interaktif. Langsung dijawab, nanti kedua baru. Kayaknya bermasalah mic-nya Pak Ricardus itu.
Oh, enggak, jangan sampai ada pertanyaan yang sama ke Pak Irman. Oh ya bisa. Cuma Sekaligus aktif nanti. ini Prof. Oh, belum aktif. Kalau gitu ke Ibu Mona. Ibu Mona dari Stikes di Sumatera. Kalau Ibu Mona ada? Mona sudah bisa. Silakan Ibu Mona dari Stikes Mona, PMC. sudah diaktifkan Bu Mona, silakan. Bu Mona Dewi Utari. Ibu Mona Dewi Utari ya. Oke, lanjut. Lanjut saja, Prof. Kayaknya Ya. lanjut saja. Mungkin ada masalah mereka punya mic. Ini Ibu Mona dari Undri ya. Ya, Dari Riau. mic-nya udah aktif, Prof. Cuma ndak ngomong. Bisa dialihkan ke penanya berikutnya saja, Pak. Pak Ricardus belum bisa. Iya, mungkin bisa untuk menghemat waktu bisa dijawab dulu, Pak. Ricardus, baik. silakan Pak Ricardus. Mic-nya sudah aktif Pak Ricardus. Lanjut yang lain. Atau dijawab dulu aja. Dijawab aja. Dijawab dulu aja. Dijawab dulu aja. Saya persilakan kepada Pak Irman untuk pertanyaan dari Pak Prof. Asrul Sani tadi dari WHO. Ya. Silakan Pak Irman. Baik, terima kasih tadi dari Prof. Asrul atas pertanyaan dan diskusinya. Yang pertama memang betul model sangat menentukan dari jumlah banyaknya data. Jadi itulah kenapa memang kita perlu selalu update baik model yang kami bangun ataupun yang Bapak bangun sehingga akan mendekati kondisi realnya. Sedangkan pada yang saya bangun ini tentu dilakukan validasi per masing-masing variabel sehingga itulah yang meminimalkan error. Jadi kami validasi dulu dari positifnya, kemudian kami validasi keturunannya dari positif dan termasuk sampai ke penduduk yang terkena ataupun yang ODP, PDP. Kemudian terkait dengan model yang kami kembangkan itu sudah ada delay-nya, Pak Azrul. Di sini kami desain sudah mempertimbangkan dari delay yang ada, di mana delay tersebut di sini ada beberapa delay. Jadi apabila dia ODP maka dia 2-14 hari apakah nanti sembuh atau positif. Demikian juga dari PDP apakah nanti sembuh ke bawah ataupun positif. Ini sudah dipertimbangkan delay-nya. Kemudian terkait dengan tadi terima kasih di Pak Wali Kota, betul sekali disinilah kita coba memberikan gambaran pilihan terkait dengan yang sudah dilakukan. Mudah-mudahan tadi yang sudah dilakukan dari Kota Kendari ini sangat baik hingga mudah-mudahan pada kondisi yang kalau dari grafik yang ada di sini tadi pada kondisi yang moderat, mudah-mudahan sudah mulai turun sehingga Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Nah kalau di sini yang business as usual ini kemudian moderat ini bisa sangat turun. Mudah-mudahan inilah yang sudah dilakukan dari pemerintah Kota Kendari. Harapannya bisa turun. Kalaupun ada terjadi peningkatan, Bapak Ibu di sini tidak perlu khawatir. Justru kalau berpikir positif, jangan-jangan kita sudah meningkatkan uji atau swab atau rapid testnya sehingga didapatlah jumlah yang positif meningkat. Sehingga nanti kalau Bapak Ibu melihat data meningkat, yang penting tadi disampaikan bahwa sudah di karantina atau sudah di rumah sakit, bukan masih ada di sekitar masyarakat. Itu yang sudah dilakukan pemerintah sudah cukup baik. Harapannya kalaupun nanti data meningkat, kita tenangkan diri dulu, mudah-mudahan sudah di rumah sakit. Itu karena kalau positifnya sudah ditingkatkan uji coba atau uji rapid testnya. Kemudian di sisi lain memang betul sekali dalam hal new normal ini kita perlu penyesuaian. Jadi new normal inilah yang akan kita lakukan ke depannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bahan diskusi dengan Prof. Azrul tadi sangat menarik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irman. Selanjutnya saya persilakan lagi kepada penanya yang dari Wakil Sumatera, Ibu Desi. Ibu Desi dari Universitas Riau. Ibu Desi, Pak Nadirin. Sudah aktif, Prof. Sudah aktif. Beliau sudah. Oke. Ibu Desi,
Pengganti Tidak. dari Muhammad, silakan. Tidak ada ya? Kalau begitu langsung kepada penanya ini saja dulu, Pak. Penanya di yang ya, oke, Prof. Saya share dulu pertanyaan dari YouTube dengan chat, ya. Saya share dulu. silakan. Prof bisa baca sebentar. Ini mewakili ketiga ke Pak Wali dulu, mungkin ada pertanyaan ke Pak Wali. Ya, baik Pak Wali, ada pertanyaan ini. Nih. Ya, kepada Pak Wali Kota, ini ada penanya dari peserta. Apakah mitigasi COVID-19 Kota Kendari sudah dilakukan pemetaan wilayah, pola sebaran kerentanan antara ODP, OTG, PDP, dan terkonfirmasi COVID? Bagaimana mitigasinya? Ini dari Universitas Tadulako, pertanyaannya dari Bapak Abdul Rahman. Jadi terkait dengan mitigasi dan pemetaannya terhadap ODP, OTP, OTG, dan PDP. Silakan Pak Wali Kota. Apakah sudah dilakukan? Alhamdulillah sejak awal kita sudah melakukan itu. Jadi tim surveillance ya sudah Pak, kedengaran? Oke. Jadi kalau terkait dengan pemetaan ini kita sudah lakukan sejak awal. Tim surveillance kita di setiap kecamatan itu sudah bergerak, sudah dibantu juga pihak kepolisian, dinas kesehatan, kemudian bahkan TNI kita libatkan karena ada beberapa, walaupun tidak keseluruhannya, ada beberapa case, ada beberapa kasus itu terjadi penolakan karena itu tadi mungkin stigmatisasi yang sudah dikembangkan sebelumnya bahwa ketika dinyatakan positif atau dinyatakan ODP, PDP itu jadi aib bagi sebagian masyarakat kita, sehingga perlu pengawalan. Juga kita lakukan penguatan sehingga bisa tertangani. Alhamdulillah sejauh ini setiap yang ditemukan satu pasien positif itu sudah pasti trackingnya panjang ke bawah. Kita sudah tracking berapa lama dia, potensial dia tertular sejak kapan, kemudian dia sudah berinteraksi dengan siapa saja, dia sudah kemana saja. Ini kita sudah tracking, keluarganya kita langsung periksa tes rapid, kalau reaktif kita kemudian lanjutkan dengan tes swab, dan itu yang sekarang kita lakukan. Makanya kenapa walaupun ini memang bertahap, di awal-awal dulu kita juga masih sangat belepotan, tapi alhamdulillah kita lakukan terus penyempurnaan, penyesuaian. Alhamdulillah di titik ini, apalagi kita sudah di backup oleh sistem tes swab yang sudah bisa dilakukan mandiri di provinsi. Kalau awal-awal dulu kita harus kirim ke Jakarta, itu bahkan ada yang 10 hari kita baru terima hasilnya, ya. Ada pasien meninggal, kita belum jelas statusnya apakah ini positif atau tidak, terpaksa kita perlakukan mekanisme protokol COVID terhadap jenazahnya. Ini ada beberapa dan tidak mudah menghadapi keluarga, menghadapi bagaimana mereka bereaksi terhadap pasien-pasien ini. Ada juga yang kita menjemput di rumah itu butuh proses, ya, butuh negosiasi. Dan makanya saya bilang tadi kalau kami ini mengalami betul situasi lapangannya, tahu betul seperti apa dinamika di lapangannya, sehingga ya beberapa masukan yang terkadang bagi kami itu kelihatan terlalu mudah, kelihatannya mudah untuk dilakukan, padahal dalam operasi lapangannya tidak mudah. Jadi ini yang kalau ditanya tadi seperti apa, alhamdulillah sudah dilakukan pemetaan. Cuma memang kami mohon maaf, untuk beberapa data tidak bisa kami publis. Beberapa data tidak bisa kami publis karena ini terkait dengan kerahasiaan, juga menjaga kondisi psikologisnya. Tetapi untuk data-data umum seperti alamat, wilayah itu kita umumkan ke masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan. Jadi seperti itu, Prof. Terima kasih. Terima kasih Pak Wali Kota. Selanjutnya penanya berikutnya Pak Nazirin. Oke, tunggu Prof. Penanya berikutnya. Saya share dulu. Ya. Yang melalui YouTube atau chat. Yang untuk Pak Ramadan mungkin. Pak Ramadan. Ya, ini untuk Pak Ramadan ya. Ini penanyanya bukan. Ini nih. Ini yang tadi Pak. Pertanyaannya yang tadi. Pak Ramadan.
Baik, siap Pak Ramadan. Ini pertanyaan untuk Bapak. Yaitu mengapa ini dari Pak Ahmad Rida dari Unair. Wah, ini dari Surabaya ini. Mengapa pasien positif corona disatukan dalam satu ruangan? Dalam banyak kasus pada tes rapid positif corona, tapi tes swab justru negatif. Nah, ini mengapa pasien positif corona disatukan dalam satu ruangan? Sementara dalam banyak kasus pada tes rapid positif pada tes rapid positif corona, tetapi pada tes swab justru negatif. Bisa Prof, langsung saja supaya satu kali buka layar untuk Pak dari Konawe ini di sistem dinamik. Dari untuk Pak Irman. Oke, berarti untuk Pak Irman lagi ya, silakan. Ini dari Pak Dr. Awaludin MSc. Ini alumni S3 kita ini, Pak Awaludin. Untuk Pak Irman, kapan berakhirnya virus corona ini dengan menggunakan model dinamik ini, memakai skenario, apabila skenarionya itu yang pertama lockdown, 2 PSBB, 3 pelonggaran PSBB, dan 4 tidak ada intervensi. Nah, kira-kira seperti apa ujung atau berakhirnya COVID-19 ini dengan beberapa skenario tersebut. Ya. Baik, saya persilakan pertama untuk jawabannya kepada Pak Ramadan. Baik, terima kasih atas respon yang diberikan, sangat baik sekali. Sebenarnya kalau protokol kesehatan yang ada itu sangat tidak dibenarkan dan tidak betul ada penggabungan antara yang negatif dengan yang positif. Jadi kami klarifikasi ulang bahwa tidak betul ada penggabungan dalam satu tempat, dalam satu ruangan, pasien positif digabung dengan pasien umum lainnya. Yang kami cerita tadi adalah kasus yang terdapat di pasien umum di Kabupaten Konawe, terjadi operasi di salah satu rumah sakit di Sultra ini. Kemudian setelah kembali ke rumah, ternyata dia peroleh di tracing, ternyata kasus dia dapat dari rumah sakit tersebut. Ya, ini barangkali terjadi karena saat di ruangan tersebut mungkin ada kontaminasi ataukah sejenis lainnya yang bisa menyebabkan ia terkena oleh virus tersebut. Tapi secara umum, secara general, protokol kesehatan tidak membenarkan adanya penggabungan antara yang positif maupun yang umum lainnya. Itu sangat tidak dianjurkan. Demikian dari respon kami. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Ini waktu sekarang sudah menunjukkan jam 15.10. Kita akan berakhir 5 menit lagi, Pak Irman. Ya. Silakan untuk jawaban yang dari Pak Dr. Awaludin tadi. Silakan. Skenario. Baik, dengan model tadi pertanyaannya, terima kasih Pak Awaludin. Untuk skenario memang ada beberapa pilihan. Kalau Indonesia ini memang cukup sulit jika kita menerapkan langsung satu Indonesia karena kepulauan. Jadi memang itulah kenapa kembali ke minimal ke provinsi masing-masing. Yang kedua, untuk penerapan lockdown sendiri, tadi ada skenario, sebenarnya pada skenario ada, nanti sebentar saya tunjukkan. Sebetulnya ada juga, tapi kita pelajari dari kasus dunia, bahwa ada yang melakukan lockdown, tetapi setelah memang hilang, muncul lagi gelombang kedua, masih ada. Karena tidak menutup kemungkinan tetap ada transaksi atau pergerakan ke daerah lainnya. Nah, ini apabila masih ada kondisi-kondisi seperti itu bisa menyebabkan tetap muncul. Nanti kita coba skenariokan. Sehingga dipilihlah jalan tengahnya PSBB. Karena di sisi lain juga saat lockdown, ini kita pertimbangkan tadi secara sosial, ekonomi, ini banyak faktor yang dipertimbangkan. Kalau yang kita simulasi ini baru hanya kondisi skenario dari simulasi kasus. Kita belum membangun benar-benar besar kaitannya dengan ekonomi, baik ekonomi kewilayahan maupun ekonomi perorangan yang tadi disampaikan sampai UKM, seperti yang Pak Wali Kota sampaikan, makan saja agak sulit untuk hari tersebut, sehingga itu yang dipertimbangkan. Tapi pemerintah sudah mempertimbangkan kebijakannya. Yang kita pelajari dari Taiwan, walaupun tidak melakukan lockdown, tetapi mereka sangat disiplin. Inilah yang diarahkan sebetulnya ke new normal tadi. Jadi kedisiplinan ini penting untuk mengurangi. Kenapa lockdown memang benar-benar belum dilakukan? Pertama, kewilayahan. Kedua, vaksinnya ini belum ketemu. Jadi ada dimungkinkan apabila tetap ada pergerakan tetap akan muncul apabila ada
sentuh atau kontak antar wilayah. Nah, disinilah yang dikhawatirkan. Kalau skenario pilihan ini yang terbaik minimal tadi moderat yang sudah dilakukan pemerintah Kota Kendari. Seperti contoh sudah antisipasi kaitannya dengan kapasitas rumah sakit itu sudah ditingkatkan sampai 100 karena pada kondisi moderat di sini ada 80. Akan saya tunjukkan sebentar di sini untuk simulasinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini kondisi yang apabila business as usual. Tadi di Kota Kendari sudah coba melakukan secara moderat. Misalnya ini kita optimis atau moderat, ini tercukupi, maka kita bisa saja kalaupun ini dioptimiskan, maka hasilnya adalah bisa turun. Nah, saat dilakukan skenario di sini, ini tadi tidak langsung turun karena ada delay. Inilah yang dimaksud delay tadi. Kemudian kalau kita lakukan lockdown, bisa kita lihat di sini ada beberapa skenario pilihan juga. Nah, di sini. Tetapi pilihannya regional partially closed down atau PSBB ini, kalau lockdown memang bisa turun, tapi ada dimungkinkan ada muncul masih sedikit di beberapa hari ke depan, seperti yang terjadi di Cina. Walaupun sudah lockdown, dia tetap ada kasus baru. Kemudian di Eropa pun dia sudah lockdown, ternyata tidak bisa lama, akhirnya dibuka juga lockdownnya. Yang pilihan saat ini mungkin jalan tengah lebih baik. Inilah kenapa dilakukan PSBB dan juga ke arah new normal. Kita tetap harus jaga antisipasi untuk menggunakan masker dan lain-lain. Di sisi lain aktivitas tetap berusaha dijalankan khususnya yang sulit bagi yang pelaku usaha harian. Demikian Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Irman. Ada Prof, ada dari untuk Pak Rektor juga pertanyaan. Ya ini, saya bacakan saja. Mohon maaf Pak Rektor, terakhir ada pertanyaan untuk Bapak Pak Rektor. Ya. Bagaimana program tanggap darurat pihak kampus WHO tentunya terhadap mahasiswa yang keluarganya terdampak COVID? Ya ini, silakan Pak Rektor. Baik, terima kasih. Sebenarnya kan saya bukan pemateri, tapi ditanya juga ya. Ada berapa Prof pertanyaan? Saya sebenarnya tadi malah mau tanya wali kota sebenarnya. Mau tanya Pak Wali, tapi nggak apa-apa begini. Artinya, secara umum saya tidak bisa menjelaskan mengemukakan secara detail, tapi kita sudah pikirkan secara kelembagaan. Kami sudah rapat pimpinan dengan semua pimpinan unit di Universitas Saluleo. Paling tidak, untuk ada beberapa skenario. Yang pertama itu adalah mungkin di pembayaran UKT semester berikutnya kita bisa adakan pengurangan UKT, paling tidak meringankan biaya orang tua mahasiswa itu, atau bisa saja mungkin ya, tapi nanti harus disertai dengan data-data yang valid. Ya artinya memang betul-betul mereka terkena dampak dan lain sebagainya gitu. Ya artinya bisa saja mungkin turun grade itu juga bisa dimungkinkan. Jadi paling tidak beberapa skenario itu sudah kami pertimbangkan gitu. Atau misalnya yang lagi tugas akhir bisa saja skenarionya itu ya pengurangan UKT misalnya 50%, seperti itu gitu. Tapi itu semua nanti harus disertai dengan bukti-bukti yang valid. Ya, itu. Jadi paling tidak nanti kompensasinya nanti paling dalam bentuk itu saja kalau dari pihak kampus gitu. Saya juga mau tanya wali kota, nggak apa-apa, boleh ya Pak Wali ya? Nah, kan saya cuma mau tanya begini gitu. Dari segi dengan masalah ini misalnya sampai akhir tahun, keuangan Kota Kendari seberapa kuat gitu? Oh ini berat pertanyaannya Prof. Ya kan, jangan sampai terjadi sampai akhir tahun. Ini kira-kira berat sekali pertanyaannya Prof. Ini akhirnya harus kita pertimbangkan banyak-banyak gitu. Seberapa kuat kira-kira Kota Kendari gitu kalau misalnya sampai akhir tahun gitu? Saya berharap kalau tidak kuat nanti ditransfer dari Prof. PAD-nya banyak kurang dan lain sebagainya gitu. Kira-kira strateginya bagaimana Pak Wali? Ya, terima kasih Prof. Makanya saya tetap mohon doa dari semua agar kita berharap COVID ini tidak lama-lama. Paling tidak pandeminya maksud saya yang berakhir sehingga kita bisa recovery cepat. Jujur kalau ditanya, apalagi berat sekali pertanyaan Prof ini, kesiapan keuangan memang sangat terbatas Prof. Jadi kalau sampai kemudian ini berlarut dan angkanya terus naik,
saya kira memang kita butuh support dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Kita berharap mudah-mudahan ini landai dan tidak ada lagi penambahan pasien, atau kalaupun ada penambahan tidak melonjak begitu. Insya Allah kita masih bisa mengatasi sampai akhir tahun. Jadi skenario kita itu kita sudah menyisihkan refocusing 66 miliar khusus untuk penanganan COVID ini itu sampai akhir tahun, Prof. Kita berharap itu bisa, tapi dengan asumsi, Prof, lagi-lagi ada disclaimer-nya. Disclaimer-nya itu bahwa tidak ada lonjakan pasien yang terlalu signifikan, kemudian masyarakat terus bersama-sama kita menanggulangi, dan memang tidak bisa berharap hanya dari pemerintah. Saya kira makanya kenapa kita menggalakkan RW mandiri supaya ada saling solidaritas di situ, Prof. Jadi kita nanti ada pendataan bagi yang mampu dengan yang tidak mampu, sehingga nanti ada penggalangan sosial solidaritas di lingkungan terkecil, di lingkungan masing-masing, sehingga tidak semuanya harus dibebankan pemerintah. Karena kami sedih juga, Prof, kadang-kadang tidak ada masker, mintanya tetap ke Pemkot. Padahal kan masker itu bisa bikin sendiri, ya, bisa dengan swadaya dan sebagainya. Biarlah kami nangani yang berat-berat gitu, misalnya penanganan di perbatasan, penanganan di rumah sakit dan sebagainya. Tapi mohon kalau yang bisa ditangani di lingkungan masing-masing, apalagi misalnya mahasiswa-mahasiswa kita bisa ikut turut membantu, dan saya kira sudah sangat membantu sejauh ini. Terima kasih, Prof. Saya kira akan sangat memudahkan kita nanti menghadapi situasi ini. Saya kira itu, Prof, yang bisa saya jawab. Terima kasih. Baik, tegas, dan pemerintahnya tegas berarti dan masyarakatnya disiplin, gitu, insya Allah. Ya. Dan kerjasama kita semua mudah-mudahan. Terima kasih, Prof. Iya, betul. Baik. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Bapak Rektor dan Bapak Wali Kota. Dengan tidak mengurangi rasa antusias dan kebersamaan kita dalam seminar ini, karena waktu juga yang membatasi. Untuk itu saya tidak menyimpulkan, tetapi COVID ini diperlukan kebersamaan, support, dan gotong royong dari semua komponen masyarakat. Jadi tidak hanya pemerintah, katanya Pak Wali. Jadi semua komponen masyarakat berperan untuk penanggulangan COVID ini, mulai dari hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang dianggap kebijakan dan berat. Gitu ya. Baik, dengan terima kasih atas kehadiran dan atau kebersamaan join ya kita semua, khususnya kepada Bapak Rektor UHO, Bapak Wali Kota Kendari, kedua narasumber Bapak Irman dan Bapak Ramadan, serta seluruh panitia. Semoga kita semua masih senantiasa diberikan kesehatan dan kuat dalam menangani COVID ini, dan kiranya COVID-19 ini segera berlalu. Dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim, saya kira seminar webinar nasional COVID-19 Kota Kendari, penyebaran, model dinamik dan ketahanan pangan, kita tutup secara resmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ambil alih, Prof. Terima kasih. Ambil alih. Sebelum keluar, Bapak Ibu sekalian, ada hal yang saya mau sampaikan dulu sebagai host kegiatan kali ini. Jadi statistik jumlah peserta kita hari ini itu 100.600 yang mendaftar, Bapak Ibu sekalian. Yang join melalui Zoom tadi terpantau hampir 800 orang. Lewat YouTube kurang lebih 400 orang. Belum lagi ditambah YouTube-nya dari Pak Wali tadi, Kota Kendari, pasti di YouTube dan Facebook ya. Nah, live itu alhamdulillah cukup banyak yang mengikuti kegiatan kita hari ini. Kemudian statistiknya lagi Bapak Ibu, data yang berpartisipasi itu cukup bervariatif ya. Dari dosen 67%, kemudian ada mahasiswa 14%, dari PNS 9%, selebihnya swasta, guru, dan pegawai kontrak. Kemudian dari data peserta, dari banyak Bapak Ibu, dari pulau hampir seluruh Indonesia. Dari Sulawesi sendiri ada 51%, kemudian Kalimantan, dari Jawa ini ada hampir 20% yang ikut menyimak kegiatan kita. Kemudian dari Maluku ada 3, Papua juga ada Bapak Ibu datanya, ya. Jadi hampir seluruh Indonesia. Kemudian ini data untuk yang menyaksikan live dari Zoom sekitar 68% dan dari YouTube 30%. Seperti itu Bapak Ibu pemaparan dari host untuk statistik kegiatan kita. Dan terakhir untuk jangan lupa Bapak Ibu untuk absensi kegiatan bisa link absensi covid19.ppsuho.net.
silahkan diklik, di foto, atau kita sudah, dan sertifikat akan dibagi semua free, sertifikat akan dibagi maksimal 1 pekan setelah kegiatan, dan akan Bapak Ibu bisa cek secara berkala ke website resmi webinar kami, pasca.uho.ac.id webinar. Demikian Bapak Ibu penyampaian dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya serahkan selanjutnya jika ada. Nanti Bapak Ibu saya aktifkan mic-nya semua supaya Panasirin, Dewi, kita ambil dokumentasi dulu dong, minta Oke, diaktifkan. bisa. Saya aktifkan mic-nya semua, videonya. Bapak Ibu sekalian, saya stop share dulu. Sobat, kau di mana? Apa yang kau rasa? Sakitkah? Kau marahkah? Apa yang terjadi? Dan yang kau alami mungkin terasa berat. Sudah cukup sedihmu, hapus air matamu. Semua yang terjadi Tuhan tahu. Genggam erat tanganku, bahu ini untukmu, menemanimu, mendoakanmu. Tersenyumlah kau sobat, walau hati tak menerima doaku, kau bahagia selamanya. Roda selalu